Ada Pak Ahmad Taufik tuh, Pak Heru Hendrayana, Vin, bisa dimasukkan ke panelis, mungkin sudah masuk beberapa. Pak Segaf tuh bisa panelis tuh. Pak Segaf. Pak Heru. Pak Irwan, kalau penuh, aku nggak apa-apa loh di luar. Jangan Udah, jadi panelis. udah di sini aja. Enggak, ininya Mas Erwin, ininya kapasitasnya besar kok ini. Tenang aja Mas. Aman Mas. Oke. Nah, sekarang sudah resmi nih. Sudah resmi masuk nih. Tadi itu cuman di luar, cuman ngintip doang. Ya, selamat datang Pak Heru. Terima kasih. Selamat semuanya, Pak Lombok, Pak Ahmad, Pak Agus, Pak Irwan, semuanya, Pak Erwin, Pak Fajar. Selamat siang, Heru. Ya, sip. Pak Lombok. Selamat siang, guru-guru, Pak Lombok. Sehat, ya, Pak? Thank you, sehat. Udah lama nggak kesana juga nih. Bapak Ate. Lagi nang di Mas, sampean Mas? Lagi nang dalan sih. Ya, ngiter biasa. Ngeternya anak. Pak Ahmad Taufik, Pak Fajar sudah siap ya dengan bahannya? Kita akan mulai sebentar lagi. Nampaknya peserta sudah mulai berdatangan. Sudah lebih dari 80 sudah. Dan kalau sama panelis mungkin udah 90-an, 92. Ya. Pak Arifin, kita sudah siap mulai ya? Sudah di-record di YouTube? Ya, saya akan buka dan nanti selanjutnya Pak Agus akan beri sambutan sedikit. Ya, selamat siang Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kita jumpa lagi dalam webinar series ke-5 kalau tidak salah, kerjasama antara Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia (PAI) dengan program Magister Teknik Air Tanah ya, Institut Teknologi Bandung. Kami ucapkan selamat datang kepada para panelis di sini dan juga peserta webinar. Ya, mungkin moderator hari ini saya lagi karena saya orang yang moderat, mungkin kalau agresif mungkin jadi agresor. Jadi saya akan buka, sebelum dibuka akan ada sedikit slideshow dari program Magister Teknik Air Tanah untuk tayangan singkat. Silakan. Ini memang nggak ada suaranya ya Pak Irwan? Iya Pak Heru, nampaknya cuma slideshow. Oh. Ada suaranya kok Pak Heru. Ya bagus harusnya dong. Ya ada kok, saya dengar kok. Dengar, Jakarta dengar. Ya. Dengar suara saya ya Pak ya? Dengar suara. Suara saya. Betul, yang panitia belum muncul dia. Oke, mungkin itu tayangan singkat ya Pak Arifin dari program Magister Teknik Air Tanah. Apakah akan ada tayangan lagi? Ada, sebentar Pak. Ya, sambil menunggu peserta yang terus masih muncul. Jadi pesertanya nampaknya dua pembicara kita siang ini menarik peserta cukup banyak.
yaitu Pak Fajar Lubis dan Pak Ahmad Taufik. Ya, saya kira dua bintang muda di bidang air tanah. Ya. Oke, mungkin tayangannya sudah ya, Pak Arifin. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Sekarang pembicara sudah hadir semua dan juga beberapa orang panelis. Kita bisa mulai. Dan yang pertama saya mohon sambutan dari Pak Agus Ramdan, dan beliau kebetulan menjadi wakil dekan dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Ya, silakan Pak Agus, dan juga beliau sebagai Ketua Umum Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia nih. Jadi kebetulan dua acara ini ketuanya satu nih, dua acara yang menyelenggarakan acara. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Irwan. Selamat siang Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan di tengah suasana yang sangat menantang ini. Pertama-tama atas nama PAI dan Teknik Air Tanah, saya haturkan terima kasih kepada Pak Dr. Irwan Iskandar yang bersedia memoderatori acara ini, dan kepada dua panelis kita yaitu Dr. Ahmad Taufik dan Dr. Fajar Lubis atas kesediaannya memberikan materi pada webinar kali ini. Terima kasih juga saya haturkan kepada para senior kita. Di sini ada Pak Lambo, Pak Asegaf, Pak Heru Hendrayana yang telah hadir. Juga ada Pak Erwin, Pak Dr. Erwin, dan Pak Munif. Terima kasih sudah hadir. Dan juga kepada peserta yang antusiasmenya sangat luar biasa ini. Saya haturkan terima kasih telah menghadiri webinar kita pada kali ini. Jadi saya rasa topik yang akan dibahas pada webinar kita ini adalah topik yang sangat penting, yaitu hidrogeologi perkotaan atau urban hydrogeology. Karena seperti kita ketahui di kota-kota besar di Indonesia, air tanah adalah andalan utama untuk pemenuhan akan air baik industri maupun kebutuhan domestik. Dan kita telah punya narasumber yang luar biasa sekali, yaitu Pak Dr. Ahmad Taufik dan Dr. Fajar Lubis, dan juga moderator yang sangat luar biasa sekali, Bapak Dr. Irwan Iskandar. Jadi silahkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu explore para narasumber kita ini untuk mendapatkan pengetahuan yang sebesar-besarnya. Saya rasa kita akan dapat food for thoughts yang sangat bagus sekali.
yang sangat lezat sekali pada siang ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya ucapkan selamat berwebinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus sudah memberi sambutan sebagai pengantar dalam acara kita siang hari ini. Dan pembicara sudah siap, Pak Fajar Lubis dan Pak Ahmad Taufik. Sekilas biodatanya saya nggak punya catatan, tapi saya hafal karena keduanya itu senior saya dan juga teman-teman ini saya nih Pak Ahmad Taufik. Pak Fajar Lubis ini S1, S2 di ITB, S3 di Chiba University. Ya, beliau saat ini sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Puslit Geoteknologi LIPI. Ya, selanjutnya Pak Ahmad Taufik ini, beliau juga menyelesaikan S1, S2 di ITB, tapi S3-nya nih double nih, 2 dia. Beliau menyelesaikan S3 di ITB juga dan di Kumamoto University, Jepang. Ya, saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Balai Air Tanah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ya, itu mungkin biodata singkat. Ya, saya kira sudah banyak publikasi dan makalah atau tulisan yang bisa dicari mengenai beliau berdua ya, mengenai bidang air tanah. Oke, tanpa panjang lebar lagi saya persilahkan pembicara pertama atau narasumber pertama Pak Fajar Lubis, karena saya pakai urutan senioritas nih. Jadi Pak Fajar Lubis duluan. Ya, silakan Pak Fajar Lubis ditayangkan dan waktunya 20 ya, kalau bisa 20-25 menit lah ya. Dan kita akan banyak berdiskusi karena panelis peserta yakin saya sudah banyak bahan untuk berdiskusi. Ya, silakan Pak Fajar Lubis. Baik, terima kasih Dr. Irwan. Jadi atas kesempatannya. Jadi tadi waktunya 20 sampai 25 menit ya. Jadi ya untuk itu saya siapkan 50 slide, mudah-mudahan cukup ya Dr. Irwan ya. Jadi mudah-mudahan tidak bosan. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terima kasih sekali ya, saya diundang di forum yang sangat ramai ini. Saya lihat sudah sampai 150 lebih untuk peserta yang hadir di sini. Jadi mudah-mudahan kita bisa berdiskusi bersama mengenai ilmu yang baru ya. Jadi satu ilmu yang baru yang kita sebut sebagai ilmu hidrogeologi perkotaan. Jadi urban hydrogeology. Jadi apa ini perbedaannya dengan ilmu hidrogeologi seperti biasa yang sudah konvensional, kalau kami menyebutnya itu adalah ada beberapa kekhasan ya dalam ilmu ini. Jadi mungkin sedikit pengantar bahwa kita dari Pusat Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia terus mengembangkan hidrogeologi. Jadi kalau pada awalnya hidrogeologi itu adalah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih manusia ya. Jadi biasanya untuk mencari titik air ya, membor, kemudian bagaimana teknik mengambilnya, memampingnya, bagaimana supaya sumur ini bisa diekstraksi dengan baik, ya berapa kapasitas maksimum dari sumur, maka sekarang sudah berkembang jauh lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, ilmu hidrogeologi sudah banyak mengalami tantangan karena memang manusianya semakin banyak, ya kita menghadapi bonus demografi, jadi ilmunya berkembang. Mungkin sedikit masih ingat bahwa minggu lalu kita bicara bahwa ternyata hidrogeologi bisa menjadi prekursor untuk gempa bumi. Ya, itu adalah salah satu pengembangan yang baru di sini. Kemudian hidrogeologi juga bisa masuk ke geomedis, ya. Dia masuk ke pengobatan. Ini adalah satu challenge. Jadi sebenarnya hidrogeologi sekarang sudah semakin pecah, ya. Apa yang saya akan coba sampaikan di sini dengan Dr. Ahmad hari ini, ya sejawat saya dari PUPR, ini adalah mengenai hidrogeologi perkotaan. Ya, sebenarnya ini adalah salah satu anak cabang dari urban geology. Ya, sudah cukup banyak ya seri diskusi mengenai urban geology. Mari kita coba bicara mengenai yang spesifik lagi dari urban geology, yaitu di konsep mengenai air tanahnya. Ya, hidrogeologi perkotaan. Jadi izinkan saya mulai presentasinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin bisa kita lihat ya awalnya adalah sejarah perkembangan kota. Jadi air itu tidak akan pernah lepas dari manusia karena manusia butuh air. Manusia tahan tidak makan 3 hari, tapi tidak akan tahan lebih dari 1 hari kalau tidak minum dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga tentu saja semua kota itu peradaban manusia pasti akan mendekati sumber air. Ya, dan memang yang paling pertama terlihat sumber air tawar itu adalah danau dan sungai. Ya, sehingga banyak kota-kota besar itu akan terkenal dengan sungai atau danau yang ada di tepinya sebagai sumber air bersih. Ya, jadi mungkin kita tahu ya bahwa Washington dengan sungai Potomac-nya, ya, London dengan sungai Thames-nya, kemudian Mesir ya dengan sungai Egypt juga terkenal ya, Kairo dengan sungai Nil-nya, hampir semua punya sejarah sungai dan Indonesia juga terkenal ya
Jakarta dengan Ciliwungnya, ya, Bandung dengan Citarumnya, Semarang dengan Kaligarangnya, semua mendekati sungai. Sehingga kalau kita lihat gambar di kanan atas ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bahwa pada awalnya pemukiman itu pasti ada di pinggir sungai, supaya memudahkan akses mengambil air, kebutuhan air bagi manusia. Kita lihat ini adalah sebelah kiri adalah peta Jakarta yang awal sekali, ya, kita coba kumpulkan di sini dan melihat perkembangannya. Awalnya adalah di dekat Sungai Ciliwung, ya, hanya di situ. Hanya memang karena kota ini berkembang, ya, sesuai dengan kebutuhan pertambahan manusia, kemudian daya tarik kota itu sendiri, tidak semua rumah bisa ada di tepi sungai, sehingga tentu saja otomatis akses mendapatkan airnya menjadi terbatas, ya. Ya, di sini mungkin jadi akses mendapat airnya terbatas. Di sini bisa kita lihat sehingga akhirnya mereka mulai menjauh dari sungai. Nah, ketika mulai menjauh dari sungai, maka mereka akan berpikir bagaimana supaya bisa mendapatkan air bersih yang menerus. Karena sudah mulai jauh ke sungai dan mulai ada persaingan di situ. Maka disinilah dimulai teknologi pemboran air tanah, membuat sumur. Ya, jadi foto ini adalah sumur pertama di Jakarta. Ya, ini adalah tahun disebut Jakarta pertama dibangun tahun 1627. Ya, mungkin nanti kalau Bapak Ibu pengen kuis, ini adalah di mana lokasi sumur ini. Mungkin kalau Pak Irwan mau ngasih kuis, ya, saya nggak tahu nih. THT dengan PAI mau ngasih kuis atau tidak. Jadi di sana adalah tahun 1627 pertama kali dibuat sumur dengan kedalaman 3 meter, dan sampai sekarang kalau kita lihat masih kedalamannya masih 0 meter, sejajar dengan permukaan tanah di sini. Ini adalah cerita yang pertama. Kemudian teknologi sumur adalah mulai pada awalnya hanya mampu menggali 3 meter, sudah bisa menggali lebih dalam lagi. Dan ketika dia lebih menggali lebih dalam lagi, dia pada awalnya hanya memanfaatkan air tanah bebas, yang kita sama-sama ketahui, dia mulai mendapatkan air tanah tertekan. Ya, jadi flowing well. Jadi 1843, ya, Benteng Prince, ya, ini direkam dengan baik, itu adalah flowing di sini, ya, dibangun di sini. Artesis flowing artinya flowing positif, ya, karena semua adalah artesis yang ada adalah artesis positif, artesis 0, dan artesis dari negatif. Ini adalah artesis positif. Ya, jadi waktu itu hampir lebih tinggi dari manusia, sekitar 3 meter, kita bisa lihat gambarnya. Sayang ini sudah tidak artesis lagi seperti ini. Tapi ini adalah perkembangan yang ada di sini. Sehingga disinilah kota mulai memanfaatkan air tanah, dan dimulailah cerita mengenai urban hydrogeology. Jadi apa sebenarnya urban hydrogeology itu? Urban hydrogeology adalah masalah di mana air tanah tertekan sangat hebat, karena pemakaiannya sangat besar, kebutuhannya sangat besar. Hampir tiap jam dipompa air tanahnya untuk memenuhi kebutuhan yang ada di kota. Ya, ini yang membedakan dengan daerah-daerah yang bukan perkotaan. Kalau di daerah-daerah yang bukan perkotaan, mungkin hanya pada saat hari jam-jam kerja saja air tanah ini digunakan. Pada saat jam istirahat, maka air tanah tidak digunakan. Tapi beda dengan kota, karena kota itu hidup 24 jam, apalagi metropolitan dan megapolitan, sehingga air tanah terus-menerus diambil, terus-menerus digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat kota itu sendiri. Ini yang mengakibatkan sebagai air tanah ini sangat tertekan, ya, under stress yang tinggi, dan terus mengambil. Sehingga terjadi beberapa kasus yang unik di kota. Ya. Ini dikompilasi oleh Sune, ya, tahun 2010, kita bisa lihat, ya. Di sini saya coba lihatkan bahwa ada beberapa menurut itu adalah 4 hal yang paling berubah. Yang pertama adalah perubahan dari pola air tanahnya sendiri, groundwater cycle-nya berubah. Ya, kemudian fluktuasi muka air tanahnya terus berubah. Temperatur airnya juga berubah karena tekanannya begitu tinggi dan pengambilan yang besar-besar. Kemudian ada bangunan-bangunan di atasnya, ini memberikan tekanan juga kepada air tanah, ya, terhadap akifernya, lapisannya, dan yang terakhir adalah pencemaran tentu saja. Jadi ketika manusia menggunakan air ini adalah dia menggunakan untuk air minum, tapi sebagai imbalnya dia mengeluarkan kotoran ke air tanah itu sendiri. Ya, jadi imbal balik yang harmonis kalau kata Dr. Erwin, Dr. Irwan biasanya kalau cerita dalam kuliah mungkin, ya, ada beberapa mahasiswa. Jadi ini adalah mengenai urban hydrogeology. Jadi urban hydrogeology adalah ilmu hydrogeology yang belajar bagaimana perubahan yang sangat cepat dari air tanah. Ya, akibat dari tekanan yang begitu luar biasa. 24 jam dipompa terus, 24 jam digunakan, dan 24 jam dikotori, dicemari. Ya, kalau memang sistem pencemarannya sistem pencegahan pencemarannya tidak bagus dalam kota itu sendiri. Jadi ini mungkin kalau sedikit kita bicara di sini, sehingga kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi dengan tekanan air tanah kota-kota besar di Indonesia, sebenarnya kalau kami coba mengumpulkan yang terjadi di Indonesia, karena yang tadi yang 4 itu adalah hasil dari Saresehan dengan IAH, International Association of Hydrogeology. Jadi para peneliti yang bergerak di bidang urban hydrogeology tidak hanya di Indonesia, ya, daerah-daerah lain sudah mulai mengalami dahulu dan mereka membuat suatu kelompok diskusi, mereka mengeluarkan 4 itu. Nah, kami coba menentukan apa yang terjadi dengan Indonesia. Jadi yang terjadi di Indonesia bisa kita lihat di sini. Mungkin saya izin mematikan ini dulu layar saya karena video saya mungkin supaya bisa lebih mudah karena ada gangguan sinyal, mohon maaf. Baik, jadi kalau kita bisa lihat di sini ada 2 isu utama di Indonesia sebenarnya. Jadi isu utama yang pertama di Indonesia adalah kami mencoba mengambil studinya di daerah pesisir.
Ya, kenapa di pesisir? Nanti saya akan coba jelaskan di akhir presentasi. Ya, kami akan memilih pesisir dulu. Kita merekonstruksikan ada dua permasalahan dari hidrogeologi perkotaan Indonesia. Yang pertama itu adalah perlunya ketersediaan air tanah yang berkelanjutan sebagai cadangan air bersih kota. Cadangan saya memberikan di sini kutip, karena sebenarnya dalam teorinya kita berpikir lebih baik air tanah ini sebagai cadangan. Tapi kenyataannya seperti tadi kata Dr. Agus ya, Pak Wakil Dekan, bahwa justru air tanah ini jadi sumber utama di kota-kota Indonesia. Ya, jadi bagaimana merubah mindset dari sumber air utama menjadi cadangan, ya, karena kita punya belajar kasus dari Johannesburg, ya, Day of Zero, di mana air permukaannya sudah kering semua sehingga mereka hanya bisa mengandalkan air tanah. Ya, kita tidak berharap itu terjadi di Indonesia, tapi yang akan lebih baik kalau ini adalah cadangan air bersih kota. Ya, bagaimana pertanian air tanah? Dan ini adalah note yang kedua selain cadangan, itu adalah air bersihnya. Jadi dia harus bersih. Banyak air tapi tidak bisa digunakan, ya tidak ada manfaatnya buat manusia. Ya, jadi pasalnya daerah pesisir dia punya air tanah yang banyak tapi kondisinya salinitasnya tinggi, ya tidak bisa digunakan. Atau dia tercemar, ya tidak bisa digunakan juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memitigasi bahaya air tanah, ya, groundwater hazard. Ya, jadi supaya tidak terjadi bencana air tanah, groundwater disaster. Jadi memang kita punya masalah dengan bahasa kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris mungkin mudah memahaminya, hazard dan disaster. Tapi di kita dengan menerjemahkannya menjadi bahaya dan bencana, ini kadang-kadang sulit membedakannya buat masyarakat yang tidak terlalu paham mengenai konsep di mana bahaya, di mana bencana. Jadi bahaya itu adalah sesuatu yang secara alami maupun aktivitas kita bisa terjadi, ya, dan akan terjadi sebenarnya. Jadi seperti itu, bisa dan akan. Tapi baru menjadi bencana ketika terjadi kerugian di pihak manusia, baik berdasarkan korban nyawa ataupun korban ekonomi, bencana ekonomi, kerugian ekonomi di situ. Jadi bagaimana supaya kita tidak tidak terjadi bencana di daerah kita, ya, di daerah perkotaan kita. Meskipun bahaya itu pasti ada, bahaya air tanah itu pasti ada. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada dua, saya akan coba cerita sedikit dari sini. Jadi mengenai ketersediaan air tanah sebagai cadangan air bersih kota. Baik, jadi ini adalah slide berikutnya, ya. Ini adalah penelitian dari teman-teman dari PUPR, ya. Ini dari rekan-rekannya Dr. Ahmad Taufik, ya. Tahun 2017 dia mencoba menghitung daerah resapan alami, ya. Jadi tadi perubahan dari daur air tanah di daerah perkotaan. Jadi kita ambil kasus dari Jakarta Bekasi, diceritakan bahwa pada tahun 1900-an bahwa daerah resapannya itu bisa mencapai 500 sampai 1.500 mm per tahun, ya. Kemudian daerah Depok sampai 2.000. Tapi pada tahun 1991 hingga 2014 Jakarta umumnya sudah lebih kecil dari 140 meter per tahun. Ya, sedangkan Tangerang Bogor juga turun dari 2.000 menjadi 500 mm per tahun. Luar biasa, fantastik, ya, angka perubahannya. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah resapan alaminya. Jadi persamaan ini digunakan adalah untuk menggunakan dengan melihat perubahan tata ruang. Ya, tata guna lahan dan tata ruang berubah, dikalikan dengan nilai infiltrasinya, maka keluarlah angka-angka ini. Ya. Apakah ini bisa menjawab sebenarnya yang terjadi di daerah perkotaan, di daerah pesisir, misalnya daerah Jakarta? Sebenarnya tidak terlalu menurut saya, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini adalah bagus sebagai benchmark untuk menjelaskan bahwa secara alami daerah resapannya memang berubah. Tapi, nah ini mungkin kita bisa lihat dari data DWGR 1994 ini, bahwa ketika daerah resapan alami tertutup oleh bangunan-bangunan maupun oleh lapisan-lapisan di jalan di sini, ada kebocoran-kebocoran yang sebenarnya bisa terjadi di daerah kota, ya, yang kita sebut sebagai leachate, ya. Jadi tidak hanya dari daerah resapan alami, ya, yang kita bilang sebagai dari evaporation, recharge di sini, tapi kebocoran-kebocoran dari septic tank, dari pipa, dari saluran-saluran drainase yang ada di kota, justru kadang-kadang ini memberikan nilai yang besar juga terhadap infiltrasi, ya, yang terjadi ke dalam air tanah di daerah kota. Ya, kita jangan bicara dulu mengenai kualitasnya, ya, kita bicara mengenai kuantitasnya dulu, karena mungkin pertanyaannya adalah bagaimana dengan kualitas dari yang artifisial seperti ini. Ya, nah ini adalah tantangan penelitian sebenarnya. Saya lihat banyak adik-adik mahasiswa di sini. Jadi kalau ingin kita bicara mengenai urban recharge, ya, resapan di kota, ini sangat menarik, ya, bagaimana membuat model-model seperti ini. Tenor sudah mengajukan model, ya, kemudian peneliti-peneliti Indonesia, ahli air tanah Indonesia juga sudah mengajukan model bagaimana menghitung hal-hal seperti ini, sehingga akan sangat menarik untuk dikompilasi dan dihitung berapa sebenarnya resapan yang terjadi di kota. Ya, kenapa ini juga saya ajukan dalam presentasi saya hari ini? Karena kita lihat ini adalah laporan dari MENI tahun 2016. Jadi MENI meneliti mengenai muka air tanah Yogyakarta. Ya, menarik bahwa dia melaporkan di beberapa titik muka air tanah di Yogyakarta sudah naik. Ya, yang tadinya turun terus akibat pengambilan berlebih, ya, dari gambar yang tadi dieksploitasi besar-besaran, muka air tanah turun terus, dia sudah mulai naik. Tapi naiknya adalah sangat spotted di sini. Ya, tidak akan naik secara regional.
Sehingga menjadi suatu pertanyaan, apa yang terjadi sebenarnya dengan kenaikan muka air tanah di daerah-daerah yang tidak bersifat regional ini, tapi bersifat spotted ya. Jadi data tidak bisa kita nafikan, Bapak Ibu sekalian ya. Kita peneliti ataupun para ahli selalu bergerak dengan data. Jadi peneliti boleh salah ya, tapi tidak boleh bohong. Jadi kalaupun data yang ada itu harus selalu disampaikan di sini. Apa yang terjadi dengan data-data ini? Jadi ada kemungkinan bahwa di sinilah terjadi yang seperti yang dikhawatirkan di presentasi awal, kebocoran-kebocoran dari sistem perpipaan, drainase ya, yang akibatnya menaikkan muka air tanah secara setempat di daerah regional ini. Jadi ini adalah penelitian tahun 2016 ya, kita masih bisa melanjutkan penelitian lebih lanjut. Di sini ada Dr. Heru Hendrayana ini pakar Yogyakarta, mungkin nanti bisa memberikan komen, Dok, gitu ya. Jadi Pak Heru silakan nanti kalau ingin komen dari presentasi saya seperti ini, silakan. Baik, jadi kita lanjutkan ke yang lain. Jadi ini adalah yang dilakukan di kota ya. Jadi setelah tadi kita bicara bahwa resapan secara alami berkurang karena memang tata guna lahan berubah, ya, katakan berubah. Jadi perlu satu identifikasi yang lain, yaitu adalah artificial recharge. Kita membuat resapan buatan. Ya, kota-kota di Jakarta, tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia itu sudah mulai bergerak ke arah ini. Bagaimana membuat sumur resapan, ya, bagaimana tata penampungan air hujan dilakukan untuk diinjeksikan ke dalam ini, atau membuat artificial embung di sini untuk sebagai resapan kota. Jadi terus bergerak ya, bagaimana untuk mempertahankan volume air tanah yang ada di suatu kota. Ya, jadi kalau kita bisa lihat di situ, itu adalah terjadi dengan secara kuantitas, kemudian kualitasnya kita lihat betul ya. Jadi kualitasnya ketika daerah pesisir, ini saya bagikan di sini, ada dua permasalahannya, yaitu perpompaan berlebih ini akan mengakibatkan kadar aram yang tinggi. Ya, kadar garam tinggi di sini. Kemudian ada pencemaran dari air tanah sendiri. Jadi selain pertanian industri, kota pun memberikan pencemaran. Ya. Nutrien, ya, dari buangan manusia, dari hal-hal yang lain dia juga memberikan. Dan ini sudah banyak metode risetnya ya, menggunakan isotop, menggunakan hidrokimia, kemudian bromium klorida rasio untuk melihat apa yang terjadi di sini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa inilah yang terjadi yang kita sebut sebagai bahaya, ya, bahaya air tanah. Dan kalau kita tidak hati-hati, ini akan merugikan kita baik secara korban jiwa maupun secara kerugian ekonomi. Dan disitulah ini menjadi bahaya bencana air tanah. Kita belum sampai ke fase itu, ya, alhamdulillah, puji syukur. Jadi jangan sampai kita masuk ke fase itu. Tapi bahaya ini kita sudah masuk ke fase ini. Mungkin nanti slide-slide berikutnya saya bisa ceritakan lebih baik. Jadi apa yang terjadi dengan bahaya ini adalah yang coba saya kompilasikan mengenai potensinya. Jadi potensi bencana air tanah pada awalnya adalah alami saja. Ya, jadi bahaya air tanah, misalnya air tanahnya mengandung racun, ya, ini Prof. Lambok hadir sini, mungkin Dr. Irwan juga paham ya, kasus buyat seperti itu. Air tanahnya secara alami memang tidak baik kondisi kualitasnya. Ya, kemudian juga air tanahnya misalnya asin, daerah pesisir ya, kadar garamnya tinggi, seperti itu adalah kondisi-kondisi yang kita sebut sebagai potensi bahaya yang alami. Ya, seperti itu. Jadi selain yang alami, sekarang dengan adanya kota, kita masuk yang lain, yaitu bahaya akibat eksploitasi tanah yang berlebih, yang kita sebut sebagai antropogenik. Apa yang terjadi dengan antropogenik di sini? Ya, jadi kita bisa lihat, mohon maaf sebentar. Baik, saya lanjutkan lagi. Terima kasih. Jadi apa yang terjadi di sini itu adalah berkurangnya jumlah sumber produksi akibat turunnya debit. Ya, pengambilan debit yang berlebih seperti tadi di gambar awal mengakibatkan turunnya muka air tanah secara berlebih di sini, sehingga akhirnya menjadikan kenaikan biaya produksi. Ya, kemudian ada berkurangnya debit pemompaan, berkurangnya debit mata air atau aliran dasar permukaan base flow. Semua berkurang ini sudah sama-sama bisa kita alami. Beberapa yang tinggal di kota besar saya kira sudah punya permasalahan dengan yang ini. Ya, kemudian ada juga yang lain, cerita yang lain adalah mengenai pencemaran air tanah. Pencemaran air tanah, ya, intrusi air laut, amblesan tanah dan yang lain. Ini adalah yang terekam di Indonesia. Dan kalau kita lihat di sini bahwa saya bisa bagi menjadi dua. Untuk yang 3 pertama yang saya cerita di awal, ini adalah sebenarnya masih bisa kita intervensi. Ya, ketika misalnya turun produksi debit, mungkin kita bicara mengenai injeksi air tanah. Ya, berkurangnya debit pompa, debit mata air, kita bicara mengenai sumur resapan, injeksi air tanah, bagaimana untuk tetap menambah potensi yang ada di sini. Tapi untuk permasalahan pencemaran air tanah, intrusi air laut, dan amblesan tanah, sampai saat ini kita belum banyak bisa melakukan intervensi. Ya, irreversible. Jadi kita belum bisa melakukan intervensi di daerah ini. Ini satu tantangan ya buat teman-teman mahasiswa kalau yang hadir di sini dan juga Bapak Ibu yang lain. Itu bisa kita lihat bahwa ini adalah satu tantangan di sini bagaimana kalau sudah terjadi pencemaran, intrusi ataupun amblesan tanah ya, yang sama-sama kita tidak inginkan itu terjadi. Meskipun pada kenyataannya ini sudah terjadi. Baik, mungkin ini adalah cerita mengenai potensi bencananya. Nah, kemudian kita akan bicara mengenai salah satu yang cerita mengenai
hal yang populer di sini, yaitu intrusi air laut ya. Jadi kalau kita bicara daerah pesisir, maka kita akan selalu bicara mengenai potensi bahaya intrusi air laut. Ya, Jakarta sudah sangat ramai isunya, ya bagaimana bahwa intrusi air laut itu sudah sampai ke Monas ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah betul itu air laut atau hal yang lain? Karena saya lebih suka bicara bahwa ini adalah bukan langsung intrusi air laut, tapi ini adalah bertambahnya kadar garam di dalam air tanah. Atau kita bilang sebagai salinisasi, pengkayaan kandungan garam. Jadi salinisasi secara teorinya itu bisa ada 3, Bapak Ibu sekalian. Jadi pengkayaan evaporasi, pencucian garam purba setelah proses sedimentasi, dan intrusi tadi itu sendiri. Jadi mungkin pesan saya hati-hati kalau memang bertemu air asin, ya. Jadi baik di daerah kota ataupun daerah pesisir itu adalah tidak langsung kita bicara itu adalah intrusi air laut. Bisa saja dia terjadi oleh proses-proses yang lain. Jadi seperti pengkayaan evaporasi, ya. Jadi ketika itu adalah penguapan yang tinggi sehingga air tanahnya menjadi lebih volumenya lebih kecil sehingga terjadi kekentalan yang tinggi dalam air. Karena air tanah banyak mengandung mineral, otomatis rasanya berubah seperti rasa salin ya, rasa yang asin di sini. Atau yang lain adalah proses pencucian garam purba. Ini saya bisa cerita banyak. Jadi cerita garam purba ini terjadi ketika muka air tanahnya turun terus sehingga terjadi perubahan arah aliran. Yang tadinya air tanah bergerak menuju ke permukaan yang kita sebut sebagai daerah discharge ya, dia berubah menjadi recharge. Ya. Otomatis ketika dia berubah menjadi recharge, dia akan mengalir ke bawah secara gravitasi, melarutkan batuan-batuan yang ada di daerah yang di atas permukaannya, yang di atas dari lapisan air tanah itu sendiri. Ya, proses sedimentasi yang terjadi sebagai pencucian garam air purba. Kemudian intrusi air laut, ya ini akibat terjadi dari air laut. Baik, ini adalah ceritanya, ya bisa terjadi alami tiga-tiganya, tapi yang aktivitas manusia hanya 2 sebenarnya, yang pencucian garam purba dan intrusi air laut. Baik, ini adalah contoh yang tadi saya cerita mengenai pencucian garam purba. Jadi kita kalau berbicara dengan Jakarta terjadi perubahan akibat pengambilan air tanah yang sangat masif, di mana umurnya menjadi lebih muda. Ya, kita lihat ini tahun 1985 ini adalah umur air tanah yang ada di sumur yang sama. Kemudian kami coba ambil lagi bandingkan pada tahun 2008, kita lihat bahwa umurnya sudah menjadi jauh lebih muda. Apa yang dimaksud dengan di sini? Artinya bahwa air tanah yang tadinya ada di sini arah alirannya menuju ke permukaan, dia berubah. Sekarang air tanah itu justru bergeraknya ke bawah sehingga yang muda masuk dan dia yang terukur oleh sumur-sumur pantau yang ada di sekitar Jakarta sehingga jadi umur muda. Otomatis ketika terjadi perubahan arah aliran, ketika arah aliran dari awalnya dari bawah permukaan menuju ke arah permukaan dan sekarang berubah dari arah permukaan menuju ke bawah permukaan, maka air tanah yang mengalir dari arah secara vertikal ini akan melarutkan batuan-batuan yang komposisi mineral yang ada di batuan di atas permukaan ini, di bawah permukaan ini, sampai ke arah muka air tanah. Nah, ketika dia melarutkan ini, kita sama-sama tahu bahwa geologi dari Jakarta itu adalah endapan laut, ya, terutama Jakarta Utara, endapan kipas laut, ya, endapan marin yang kaya dengan kandungan garam, sehingga dia akan masuk ke sini dan mengakumulasikan kandungan garam yang ada di bawah tanah ini. Sehingga ini menjadi pertanyaan ketika salinitas naik ini, apakah dia datang dari arah laut, yang mungkin kita bisa ambil dari arah utara di sini, atau memang dia akibat pelarutan dari yang aliran air tanah yang berubah, yang ketika pada awalnya dia mengalir ke permukaan, seperti yang kita lihat buktinya pada saat pemboran pertama di Lapang Banteng, ya, artesis positif, dan saat ini muka air tanah sudah bawah, dan nanti apakah melakukan kumulasi di sini. Jadi itu mungkin salah satu tantangan sainsnya. Nah ini kita coba lihat. Jadi kita menghitung, ya, kita menghitung berapa kandungan garamnya, ya, dan kita membuat perbandingan dengan beberapa kota, ya, Osaka, Bangkok, Jakarta, dan Manila. Ya, kita hitung kandungan eskalasi kandungan garam purbanya. Jadi kita hitung di batuannya ada berapa kandungan garamnya. Kemudian kita hitung dalam air tanah ada berapa kandungan kloridanya. Kemudian kita ambil standar WHO untuk melihat berapa kontaminasi di sini. Ya, kita ambil asumsi kalau misalnya kandungan dari garam purba dalam lapisan aluvialnya ini itu lebih besar daripada akumulasi akifer, maka yang terjadi adalah pencucian garam. Ya, sebaliknya kalau kandungan garamnya lebih kecil daripada akumulasi garam yang ada di akifer, ini adalah intrusi air laut. Ya, dan memang secara bukti datanya kita bisa lihat bahwa Jakarta dan Manila ini justru yang tinggi adalah estimasi kandungan garamnya. Ya, di sini. Jadi bukan kandungan kloridanya masih di bawah ini, sehingga kita berpikir bahwa ini bukan dari air laut. Ya, itu salah satu hipotesanya. Kemudian didukung dengan data yang lain, ini data yang sangat tua, ya, dari Prof. Lamok sendiri, presentasi tahun 2018, UACO, tahun 1924 sampai 1922, mereka sudah intens merekam data-data pemboran yang tadi dilakukan pada zaman Hindia Belanda, yang tadi saya sampaikan di awal. Apa yang menarik di sini temuannya adalah, pada saat itu sudah ditemukan adanya breakage di sini. Yang warna hijau adalah air dengan kandungan garam yang tinggi, ya, lebih besar dari 140 ml per liter, mililiter per liter. Kalau ini adalah aktivitas manusia, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah 1924 sampai 1922 pengambilan air tanah sudah seintens ini? Saya kira belum, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang secara alaminya Jakarta punya air dengan kandungan garam yang tinggi, ya, tanpa harus ada suatu aktivitas intrusi air laut.
Ya, ini adalah bukti yang lain. Kemudian yang lain ini Dr. Asegaf hadir juga hari ini, terima kasih, dari isotop. Ya. Kita bisa lihat bahwa isotop dari air laut ada posisi di sini, kemudian ini adalah isotop dari air tanah. Ya, sangat jauh sehingga agak sulit untuk menjelaskan bahwa ini adalah intrusi air laut. Baik, ini adalah cerita mengenai sedikit bagaimana mendefinisikan masalah bencana intrusi air laut di daerah kota pesisir. Ya, kita bisa lihat, kita bikin diskusi dengan IAGI waktu itu ya, IAGI dan PAI, dan kita harus hati-hati ya bicara mengenai masalah intrusi air laut ini. Oke, itu mungkin satu cerita yang lain. Kemudian kota pesisir punya cerita yang menarik ya. Bikin saya berbagi film ya tahun 2007. Ya. Mudah-mudahan terdengar suaranya, Dr. Irwan. Kalau saya tidak terdengar suara sih, mungkin peserta yang lain suaranya tidak terdengar. Oke, jadi ini tahun 2007 ya, suatu cerita yang sangat mengagetkan, warga Jakarta terpanik ya. Isu Jakarta tenggelam itu sangat ini, jadi saya refreshing dikit lah. Tadi lihat-lihat gambar, mungkin sekali-sekali lihat film. Ya, Jakarta tenggelam, kemudian dibuat suatu proyeksi dan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi dengan kasus ini ya. Jadi mungkin ini satu cerita di sini. Yang sama-sama bisa kita lihat. Ini adalah dokumentasi saya dapat dari Prof. Delinom. Ya, mudah-mudahan nanti saya kira beliau juga hadir di sini. Baik, apa yang terjadi sebenarnya ini adalah yang terjadi. Jadi tanggulnya jebol tahun 2007 ya. Muka air lautnya naik lebih tinggi sehingga ini muka air lautnya naik lebih tinggi atau tanahnya yang jatuh lebih rendah. Ini pertanyaan sains yang sangat menarik ya. Jadi yang das tahun 2007 ini sudah tidak cukup memahami sehingga pemerintah langsung melakukan gerak cepat di sini. Ya, 2008 sudah ditinggikan. Kita bisa lihat ini adalah kondisi yang asli awal ya, sekarang sudah ditinggikan lebih tinggi. Ya. Kita bisa lihat ini, kemudian kita lihat 2011 ya muka air lautnya seperti ini, 2013 terus ya, terus naik di sini sampai 2019 ini terus ya sampai sejajar. Dan ini sangat berbahaya untuk daerah Jakarta Utara. Pertanyaannya, apakah muka air lautnya yang naik atau tanahnya yang amblas sebenarnya? Itu yang selalu menarik. Karena kalau kita bicara ini adalah muka air lautnya yang naik, harusnya gejala ini dialami di seluruh sepanjang pesisir pantai utara Jawa. Bapak-Ibu sekalian. Tapi banyak daerah-daerah di pesisir pantai utara Jawa tidak melaporkan hal-hal kenaikan seperti ini. Sehingga kita berpikir bahwa ini adalah sebenarnya yang terjadi adalah proses amblesan. Jadi tanah di pesisirnya ini ambles, atau yang kita kenal sebagai land subsidence. Ya, sehingga kita harus hati-hati sehingga kalau tidak kita antisipasi mengenai land subsidence ini adalah salah satu permasalahan akibat dari pengambilan air tanah yang berlebih sebagai salah satu faktor. Meskipun kita tahu bahwa amblesan itu tidak hanya dari faktor pengambilan air tanah. Baik, jadi tahun 2007 kejadian terjadi, sebenarnya kami sudah curiga sejak tahun 2005 ya. Kebetulan LIPI ya bersama dengan ITB waktu itu ya dengan Pemprov DKI Jakarta juga intens ya kita mengamati bahwa ada beberapa fenomena yang menarik ya, seperti misalnya menara miring ini. Jadi kita tidak bersyukur, tidak usah jauh-jauh kalau ingin melihat menara miring, tidak usah harus ke Itali, ke Menara Pizza, tapi kita di Jakarta punya di Menara Bahari ya, meskipun sekarang sudah diperbaiki, katanya sudah diluruskan. Ya, zaman pandemik saya belum bisa lihat ini apa yang terjadi di menara ini. Jadi ini kita sudah lihat data ini seperti ini, kemudian muka air laut yang terus naik ya di pintu-pintu air di daerah pesisir Jakarta sudah kita amati terus ya dari 2000 kita lihat bahwa bedanya sudah sampai 2,2 meter. Ya, jadi dibandingkan dengan gambar lama, jadi kami selalu membandingkan dengan data-data yang lama. Ya, karena ini adalah bagaimana membicarakan kondisi asli, meskipun agak sulit karena data-data lama ini sifatnya adalah raster ya, foto ya, bukan data yang kualitatif. Bisa kita klarifikasi dengan baik angka ini. Tapi bisa dilihat di sini, jadi pengamatan terus kita bisa lakukan, Landsat juga kita bisa lakukan ya dengan citra satelit. Sekarang Google Map, Google Earth sudah gratis ya. Bapak Ibu sekalian bisa langsung lihat, bisa mengamati tahun per tahun ya, dan direkam dengan sangat baik oleh Google Earth. Jadi kita bisa lihat di sini, ya ini yang terjadi. Ini adalah amblesannya di Jakarta dan terbukti di stasiun Balai Konservasi Air Tanah teramati bahwa turun terus 0,8 cm per tahun. Ya, ini adalah buktinya ya ekstensometernya yang tadinya harusnya posisinya di sini, Bapak Ibu sekalian, dia naik ke atas. Ini adalah salah satu cerita. Tentu saja kita bicara mengenai penyebabnya, tidak bisa kita hanya bicara mengenai air tanah. Ya, itu adalah kompaksi batuan ada di situ karena kita adalah tinggal di daerah kuarter. Ya. Beda dengan para ahli air tanah atau ahli geologi teknik yang tinggal di daerah benua, di mana proses kompaksi sudah tidak terjadi dengan intens seperti daerah kita, yang batuannya memang masih sangat muda. Ya, harus hati-hati dengan pengambilan kesimpulan seperti itu. Kemudian pengambilan air tanah, pembebanan bangunan, dan kita punya tektonik. Ya. Jadi kita daerah yang sangat aktif. Ya, jadi kita coba terus berkembang membicarakan kuantifikasi mana yang paling berpengaruh sebenarnya daripada keempat ini. Tapi saya tidak akan bicara hari ini. Ini hanya pengantar mengenai bagaimana pengembangan ilmu hidrogeologi kota untuk bicara mengenai masalah bencana.
Ya, jadi sini. Jadi yang jelas ada faktor ini dan kita terus berkembang di situ. Baik, beberapa dari itu sudah kita rekam dalam satu buku khusus untuk Jakarta. Ya, jadi bukunya adalah Ancaman Bawah Permukaan Jakarta, ada di Tokopedia. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Ini mohon maaf izin promosi ya Pak Moderator ya, sedikit jadi bukunya. Tapi kalau mau e-booknya yang lain bisa hubungi saya sebenarnya. Tapi ini sudah direkam dan mudah-mudahan bisa terus dibaca ya. Dan itu tidak hanya merekam, tapi kita juga menawarkan mengenai solusinya ya, yang kita kenal sebagai DPICR. Ya, jadi bagaimana solusi-solusi untuk mengatasi masalah dari hidrogeologi perkotaan ini, yang mungkin bisa dalam sesi yang lain. Dan solusi-solusi ini juga kita uji di kota-kota lain. Kita juga belajar dari kota-kota lain ya, seperti Taipei, Seoul, Osaka, Tokyo, Bangkok, karena kota-kota besar di negara lain pun mengalami masalah yang sama. Bahkan beberapa itu sudah lebih awal dari kita, ya, karena mereka mengambil air tanah secara berlebihan, mereka juga mengalami penurunan muka tanah, ya, seperti yang kita bisa lihat di sini. Ya, jadi ada dua solusi secara umum, ya, tapi memang hampir mirip. Jadi yang pertama itu adalah adanya suplai air bersih, air pipa, ya, dari pemerintah ataupun swasta, ya, sehingga akhirnya air tanah tidak digunakan. Karena pengambilan air tanah itu pasti adalah penyebabnya faktor ekonomi, ya, tidak punya air, ya, dan kemudian yang paling murah adalah air tanah. Tapi apakah betul air tanah yang paling murah? Sejalan dengan waktu tidak juga, ya, terutama di daerah kota besar. Karena pengambil air tanah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian perlu listrik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kualitasnya turun terus kalau kita tidak hati-hati, seperti yang saya bilang tadi. Ya, dan ini akibatnya apa? Bapak Ibu sekalian kalau sekarang mengambil air tanah harus pasang saringan. Saya yakin di rumah Bapak Ibu sekalian ada yang pasang saringan. Dan saringan ini kadang-kadang setiap seminggu sekali harus dibersihkan. Ada yang memang bisa 1 bulan, ada yang 1 minggu, ada yang 3 hari. Coba dihitung economical cost ya. Bandingkan juga kalau ada air pipa, air pump yang bersih mengalir 24 jam dengan harga yang murah. Tentu saja Bapak Ibu akan berpikir lebih baik menggunakan air pump. Nah, apalagi harus pakai air tanah. Ya, itu mungkin satu cerita. Jadi itu yang dilakukan oleh Taipei, Seoul, dan Osaka, dia menyediakan air bersih ya untuk daerah ini sehingga akhirnya bisa mengatasi masalah ini. Tapi Tokyo, Bangkok punya cerita yang lain. Kebutuhan airnya besar sekali ya, dan mereka tidak bisa ini sehingga akhirnya kota-kota ini memberikan tarif pajak yang tinggi ya supaya masyarakat semakin mengurangi penggunaan air tanah, terutama daerah industri ya, industri, hotel, kota semua. Dia pakai tarif pajak. Sehingga akibat dari ini maka perusahaan-perusahaan industri-industri yang rakus air itu keluar dari distrik kota Tokyo ya. Dia pergi ke daerah sekitarnya ya, Yokohama, Chiba kalau di daerah Jepang ya. Daerah Bangkok dia keluar dari sekitar Bangkok dan dia membangun industrinya di sana. Tidak lagi di kota karena kota sudah dikhususkan hanya untuk kebutuhan air bersih warga. Jadi ada 2 skenario ya yang ditawarkan, terserah pemerintah Indonesia akan pakai yang mana sebenarnya. Kita bisa lihat dan ini beberapa sudah menunjukkan hasil yang baik ya. Kita bisa lihat Tokyo ya, dia mulai naik lagi muka air tanahnya. Osaka juga melaporkan hal yang sama ya. Dan yang beberapa yang lain juga sudah mulai stabil ya, relatif turun di sini. Jadi ini ada satu cerita di sini. Nah, kami coba tawarkan solusi-solusi ini untuk kota-kota besar. Yang pertama adalah untuk kota Jakarta. Ya, kita bisa lihat bahwa di kota Jakarta penawarannya adalah pajak ya ini dan dicabut dengan baik oleh warga Jakarta. Oleh konservasi air tanah membuat 4 ya, strategi konservasinya. Regulasi, pembangunan, pengawasan, dan pemantauan. Ini sudah cukup banyak diceritakan, diambil, kemudian tentu saja bahwa kuncinya harus ada air pipa yang baik. Sehingga kami bikin grup ya dengan PDAM, ya, kemudian dengan Airpra. Ketika itu untuk bicara ya, kita undang juga dari luar, Manila Water, dari Bangkok, untuk bicara bagaimana supaya air pipa ini bisa sustainable. Ya, ini sudah cukup lama, dari 2012 kita berjuang di sini, ya, sehingga akhirnya keluarlah regulasi yang seperti kita sarankan, itu adalah penaikan tarif pajak air tanah. Ketika penaikan tarif pajak dilakukan, maka mulai terjadi penurunan pengambilan air tanah. Dan kita lihat terus dipantau di sini ya, pengambilan air tanahnya, kemudian perizinannya semakin dikendalikan. Ya, ini yang kita lakukan di sini. Kemudian kita juga menawarkan bahwa sebenarnya air pipa itu sumbernya jangan hanya dari luar Jakarta. Jakarta sendiri sebenarnya punya banyak sumber air yang selama ini tidak dipakai. Dia punya 13 sungai yang mengalir 24 jam, tapi tidak digunakan ya. Dia punya 111 waduk, situ embung, tapi tidak digunakan di sini. Ya, sebenarnya kalau ini bisa digunakan, Jakarta bisa sangat mandiri secara kebutuhan ketahanan airnya. Ya, kemudian dia punya hujan juga banyak dan belum banyak digunakan dengan efektif ya. Bagaimana memanfaatkan hujan yang di sini sehingga terus dikembangkan. Jadi kalau ketika bicara seperti ini, maka pelan-pelan air tanah yang tadinya menjadi sumber utama dari suatu kota yang dieksploitasi besar-besaran, dia bisa berubah menjadi suplemen. Ya, apalagi teknologi kita semakin maju ya. Jadi dengan LIPI waktu itu kita sudah menawarkan ini loh teknologi-teknologi yang bisa dipakai untuk mengolah air ya di seluruh dunia. Dengan adanya kemajuan 4.0 ini, digital transformasi, kita kalau perlu satu teknologi tinggal cari di internet, kemudian tinggal beli dan dia akan datang di sini dan kita akan bicara di mana sebenarnya teknologi yang baik ya secara ekonomis dan lain. Jadi semuanya sudah ada
ya, dan ini terus kami kampanyekan pada pemerintah DKI waktu itu ya, dari generasi ke generasi ya, terus kita supaya tidak dibilang omdo ya Pak Moderator ya, jadi kita coba tampilkan dan apa hasilnya? Sekarang mulai membaik kondisi air tanah Jakarta, alhamdulillah ya, jadi sudah mulai membaik, kita bisa lihat ya, jadi beberapa mulai naik dilaporkan ya, ini dari Balai Konservasi Air Tanah datanya ya tahun 2019, sayang saya belum punya data 2020 karena kita punya masa pandemik, tapi dia berubah ya, muka tanah mulai naik. Oke, jadi ini adalah satu kisah sukses ya, cerita mengenai bagaimana pemahaman dari kota-kota yang coba bertahan dari masalah pengambilan air tanah yang berlebih. Ya, jadi ini adalah hidrogeologi perkotaan. Jadi seperti yang saya bilang, ini adalah ada 5 kota ya, jadi kita tidak sendiri, kita bikin grup diskusi di sini, Tokyo, Osaka, Taipei, Bangkok, Jakarta yang juga sama-sama mengalami permasalahan pengambilan air tanah yang sangat berlebih ini. Ya, kita bisa lihat. Jadi pada awalnya tidak ada masalah dengan air tanah. Ya, nah tahap kedua ketika air tanah terus diambil, tiba-tiba mulai muncul bencana ya, mulai terjadi penurunan, mulai terjadi kerugian ekonomi. Yang tadinya murah sekali air tanah, sekarang harus bayar listriknya, harus bayar saringannya, sumurnya harus digali lebih dalam, ya, harus ini mulai muncul namanya bencana air tanah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kita masuk tahap 3 itu adalah penegakan peraturannya. Jadi setelah kita paham ada bencana, maka kita mulai kebijakan dan juga kita harus bicara mengenai air bersih kota. Ya, jadi jangan lagi masing-masing mengambil air tanah, ya ini tidak baik. Tapi harusnya ada suatu kebijakan air bersih yang sebagai kebijakan suatu kota. Sehingga akhirnya kita diharapkan bisa masuk ke daerah 4, ya. Jadi seperti yang tadi. Jadi mulai pulih, ya, muka air tanah mulai naik lagi, ya keseimbangannya seperti ini. Ya kita harapkan bisa masuk ke tahap keempat. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ini di bidang hidrogeologi perkotaan ada tantangan lagi. Karena di beberapa kota besar ini masuk tahap 5, muncul bencana baru. Ya, jadi mulai bencana baru akibat pulih air tanah. Kok bisa gitu ya? Sangat bisa, karena memang kota-kota besar membangun di bawah permukaan. Sudah mulai ya, stasiun bawah tanah, kemudian basement, gedung-gedung, itu semua dibangun pada saat kondisi air tanahnya sedang dalam keadaan tertekan, jauh di bawah tanah. Ya, gitu. Sekarang bukan tanahnya naik, mereka jadi banjir. Ya, seperti Tokyo, dia banyak pasang pompa untuk terus melakukan dewatering di stasiun-stasiun kereta api bawah tanahnya. Ya, hal yang sama di sini. Jadi kita belajar dari situ, harusnya kita tidak mencapai ke tahap 5. Mudah-mudahan kita bisa bertahan di tahap 4 saja. Ya, ini bukan sesuatu deret yang terus akan terjadi. Sebenarnya ini adalah tahap-tahap ya. Jadi bukan nanti setelah tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini adalah terjadi tahap 1, tahap 2, tahap 3 kalau misalnya kita tidak hati-hati dalam mengelola air tanah ini. Ya. Itu pertanyaannya. Jadi 2004 ketika saya mulai riset Jakarta, Jakarta adalah posisinya di tahap 2. Ya. Dan sekarang saya boleh bilang bahwa Jakarta sekarang sudah masuk ke tahap keempat. Kalau kita lengah, ini malah mundur lagi. Ya, ke tahap 2 lagi misalnya. Atau mungkin tahap 5 tahap 5 nih Pak Irwan ya. Tahap 5 yang bencana baru yang lebih parah lagi nih. Saya harapkan nggak ke situ larinya. Jadi diloncat di stage 4 ya. Langsung masuk stage 5 ke bencana baru. Saya kira enggak ya. Jadi itu mungkin pengantar dari saya ya. Kemudian kalau ada yang bertanya bagaimana kota lain, ini sebagai pengantar juga Semarang ya, kita tahu Semarang struggling dengan amblesan juga sama ya, dan ini menarik bicara Semarang karena pengambilan air tanah itu lebih besar di Jakarta, tapi penurunan tanahnya itu lebih intensif di Semarang ya. Itu bisa jadi poin diskusi yang menarik ya. Kemudian juga masalah dari kualitas air, salinitasnya juga tinggi di daerah pesisir. Ini adalah penelitian yang saya ambil dari Dr. Thomas ya, rekan saya. Kebetulan sebelumnya dalam sesi di IAGI kita pernah bicara mengenai hidrogeologi kota. Beliau menampilkan kota Semarang, saya coba ambil kondisinya di sini, sehingga akhirnya ini adalah saran-saran yang dilakukan di kota Semarang ya. Jadi mengenai evaluasi perizinan, jadi ini adalah tahap, kembali lagi tahap 3 tadi ya, kemudian perubahan tata guna lahan ini yang dilakukan rekomendasi untuk kota Semarang. Dan saat ini kita sama-sama lagi memantau apa yang terjadi di Semarang. Baik, kemudian Surabaya, ini Pak Supoyo juga sudah melakukan penelitian yang baik sekali. Waktunya belum habis ya Pak Iskandar? Iya, ini harusnya sudah habis nih. Habis, oke. Jadi saya singkat aja, jadi Surabaya ini punya masalah yang klasik juga sama ya seperti Semarang, dia punya intrusi air laut, dia punya penurunan muka tanah ya. Tapi Surabaya mengambil langkah yang lebih ekstrim, tidak menggunakan lagi air tanah ya. Jadi tidak menggunakan air tanah sehingga ada satu fungsi yang kami sangat sayangkan, yaitu sumur-sumur pantaunya tidak berfungsi. Ya sayang, harusnya ini tetap dipantau meskipun air tanah sudah tidak ada izinnya, tapi kan kita harus hati-hati dengan masalah bahaya air tanah tadi. Itu bicara dengan Surabaya. Oke, mungkin dari saya itu, karena selanjutnya Bandung ya, Pak Dr. Ahmad kan akan cerita Bandung. Ya. Jadi saya sedikit Pak Irwan ya, 3 menit aja. Ya, nanti Pak Ahmad akan cerita Bandung akan sangat menarik ya, karena Bandung bukan daerah pesisir. Dia ada di dalam Cipuan Intramountain dan pegunungan di sini bisa sama-sama kita lihat sehingga akan sangat beda modelnya. Dan ini yang menjadi penjelasan kenapa kami tidak meneliti di Bandung. Ya,
Ya, karena kami mencoba dengan model yang ideal dulu, yang sudah banyak peneliti sebelumnya, sehingga kita bisa diskusi dengan intens, itu model pesisir. Kalau model adalah batuan yang kota yang ada di antara pegunungan ini akan sangat menarik sekali ya. Jadi model ini kita lihat bahwa di sini akan ada terjadi pencemaran yang umum sekali terjadi di kota-kota besar dan biasanya akan terbilas ke laut. Pertanyaannya, di Bandung akan terbilas kemana? Apakah Sungai Citarum akan menjadi terminal akhir? Padahal kita tahu ada yang masalah relasi sungai dan air tanah di situ. Ya, jadi mungkin ceritanya sedikit dan juga hati-hati dengan pandemik ya. Era COVID ini juga kami lagi memantau itu adalah di mana-mana orang menggunakan desinfektan. Pertanyaannya di mana terminal akhir dari desinfektan? Air tanah ya. Jadi ini harus hati-hati. Kalau misalnya daerah pesisir, mungkin kita bisa lihat daerah pesisirnya. Bagaimana kandungan-kandungan klor dari desinfektan terakumulasi di sini atau tidak. Tapi bagaimana dengan Bandung? Itu mungkin silakan nanti Dr. Ahmad memberikan masukannya cerita Bandung, dan sedikit saya nitip Dr. Ahmad, ini adalah cerita mengenai hilangnya danau di Bandung. Ya, jadi ini lagi ramai. Kebetulan Senin kemarin ada presentasinya. Jadi dulu Bandung tuh punya banyak sekali danau ya. Jadi bisa kita lihat di sini danaunya itu ada 73 ya dengan luas yang besar dan sekarang hilang. Ya. Jadi dulu di alun-alun tuh ada danau besar, Balong Gede ya. Di sini kemudian di dekat kereta api di Gatot Subroto itu juga ada danau hilang ya. Situ Aksan ya kita udah sama-sama tahu ceritanya. Sekeloa ya yang dekat kampus ITB juga dulu ada danau hilang dan ini semua hilang. Apakah hilangnya danau-danau ini akibat dari pengambilan air tanah yang besar-besaran? Ya, sama seperti kasus Jakarta sebenarnya. Kita juga mengingatkan bahwa Jakarta sebenarnya punya banyak waduk yang kalau nggak dihati-hati sekarang hilang terus. Baik, mungkin itu saja dari saya sebagai pengantar. Mohon maaf kalau terlalu panjang, Pak Irwan. Jadi kita bicara bahwa sebenarnya kalau kita bicara mengenai air, itu tidak bisa kita bicara satu-satu. Ya. Semuanya harus terintegrasi. Hujan, sungai, danau, laut, air tanah itu satu kesatuan. Ya. Kalau kita abai salah satu, ancaman buat semuanya. Ya, sama dalam kota juga kita nggak bisa bicara hanya satu aspek. Jika kita bicara mengenai hidrogeologi perkotaan, kita harus bicara mengenai badan-badan air yang ada di kota itu sendiri. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau waktunya banyak saya ambil. Terima kasih, Pak Irwan. Ya. Terima kasih Pak Fajar Lubis. Waktunya memang offside, cuma kebetulan saya juniornya Pak Fajar, jadi saya nggak berani cut gitu. Tapi kalau Pak Ahmad Taufik ini masih lebih muda dari saya berani nyentilnya, ngejewernya kalau waktunya lebih. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Memang sudah ada beberapa pertanyaan, tapi kita simpan dulu. Kita berikan waktu untuk Pak Ahmad Taufik memberi paparan mengenai kondisi di Bandung. Silakan Pak Ahmad Taufik. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian, selamat siang, selamat berjumpa di sini. Pertama saya mengucapkan terima kasih ke PAI, ada Pak Agus dan juga guru saya Pak Lambok, profesor saya, kemudian juga Pak Heru Hendriana, senior saya, dan yang lain sekalian ada Pak Fajar dan lain sekalian, Pak Segaf juga. Baik Bu sekalian, saya akan mengeserkan satu tema sedikit menajamkan mungkin yang seberapa jauh mungkin ini salah satu kota, salah satu riset yang cukup tajam untuk menggambarkan seberapa jauh urban hydrogeology ini terjadi. Karena ini yang benar-benar paling dalam mungkin sementara yang saya lihat mungkin selain Jakarta. Jadi ini bisa jadi tipologi mungkin sebenarnya seberapa jauh permasalahan urban hydrogeology itu di kota-kota besar lainnya. Caranya next apa gimana ya? Oh sini ya. Ini outline saya. Jadi yang pertama introduction, kemudian ada dua discussion, yaitu yang pertama saya sebutnya sebagai diskusi mengenai quantity issue atau isu mengenai faktor kuantitas. Kemudian yang kedua faktor kualitas. Jadi saya coba bagi itu karena apa ini kemudian sebenarnya ini saya terima kasih kepada PAI dan Teknik Air Tanah karena baru sekarang ini saya menggabungkan PPT sekaligus dua disertasi saya, yang kelompok pertama itu waktu saya di Jepang dan yang waktu yang diskusi sama Pak Lambok juga, yang discussion yang kedua ini yang disertasi di Indonesia. Jadi dua ini baru sekarang ini saya gabungkan dengan satu materi untuk outline ini gitu. Biasanya saya spot-spot, biasanya satu isu satu ini. Jadi ini cukup lengkap dalam sebuah isu urban hydrogeology. Kira-kira seperti ini. Ini ada
pernyataan menarik dari Foster. Foster itu ketua IAH tahun 2010-an berarti ya. Dia menulis juga sama Jago bahwa kurang lebih itu seperti itu. Jadi ini pertumbuhan perkotaan yang terus bergeser ke arah kiri, artinya penggunaannya semakin banyak. Juga dalam sebelah kanan ini juga limbahnya juga semakin banyak. Jadi water supply-nya meningkat, water waste-nya juga meningkat. Konsekuensinya pengambilan kiri itu pengambilannya semakin meningkat dan potensi limbahnya semakin meningkat. Jadi gambarnya seperti itu. Kiri suatu kuantitas, kanan sebagai kualitas. Kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini, pengambilan air tanahnya kita udah punya report itu yang dalam karena diambil sama pihak swasta, debitnya juga signifikan, itu mengakibatkan penurunan. Ada condepression. Ini banyak dan ini reported gitu ya, banyak sudah tertulis, juga ada dampak turunan itu oleh subsidence. Sedangkan kontaminan ini juga seperti isu ini karena urban meningkat, tentu potensi limbahnya juga meningkat. Kira-kira pencemaran dari mulai leaky dari potensi bocoran yang di infrastruktur perkotaan termasuk infrastruktur urban, kemudian dia masuk ke air tanah. Dan ini juga cycling karena siklusnya dia bisa masuk ke air hujan juga tercemar, ketika air hujan precipitation dia juga menjadi input terjadilah kontaminan di air tanah. Seberapa jauh? Mari kita lihat. Ini background-nya kenapa saya ambil air tanah di Bandung. Maaf, kenapa saya ambil di Bandung. Sebenarnya saya ngelanjutin waktu S2. Waktu S2 saya dengan Pak Lambok juga ngomongin begini, tapi waktu itu impact dari land subsidence terhadap air tanah, berapa proses air tanah. Saya lanjutkan di S3. Nah, karena saya punya data cukup kuat ke S2, saya lanjutkan di S3. Dan prosesnya seperti ini, kalau dibagi antara 3 area, itu Cimahi merah, Raya Cekok kuning, Dayakolot hijau. Ini kurang lebih konturnya ini, yang Cimahi ini kontur terjadi condepression, Raya Cekek juga, dan Dayakolot juga. Kalau saya bagi distribusi pengambilan air tanahnya, kurang lebih seperti ini. Bisa dibayangkan memang Cimahi pengambilannya paling banyak, kemudian baru kuning, kawasan industri, kemudian Dayakolot hijau. Dan yang biru itu daerah perkotaan. Perkotaan dari reportnya paling kecil dibanding 2 kawasan yang memang industrinya banyak di sana. Reportednya juga dari tahun 94, ini juga respon cukup menarik, Cimahi yang merah itu tingkat pengambilannya paling besar dibanding 2 daerah yang lain. Konsep pertama mulai quantity issue. Di sini saya coba rubah, jadi di quantity issue ini ternyata pengambilan air tanah itu merubah flow dynamic-nya jadi berubah. Ya, kalau tadi jelas ada rejuvenant age yang tadi Pak Fajar bilang, ini apakah itu di Jakarta, apakah terjadi juga di Bandung? Jadi kurang lebih gambarannya ketika ini turun, apakah ada potensi flux yang berubah? Terutama yang kita kuat, yang penting adalah apakah ada vertical flux dari shallow ke deep. Kenapa ini paling penting? Karena shallow jelas the most contaminated atau paling kontaminan. Makanya itu yang kami kejar. Apakah terjadi flux atau pergerakan vertical flux dari shallow ke deep groundwater. Inilah yang kami cari dengan 2 metode, yaitu hydrochemistry method, vertical flux dari modeling, dan terakhir saya hitung dengan estimating meshing ratio. Ini sedangkan di isu yang quality issue ini menarik. Kenapa saya pilih nitrat nanti di berikutnya? Ternyata distribusi distribusi nitrat kontaminan yang itu nitrat adalah indikator urban sebenarnya, sehingga yang itu paling dekat untuk indikator urban. Ada yang lain sebenarnya, ada fosfat dan sebagainya. Tapi nitrat itu yang paling terukur. Nah, saya ambil di shallow dan deep. Shallow oke lah, kita menarik. Ada merah, kenapa merah di sini, kenapa di kuning? Merah ini sudah melewati batas permisif dari air baku. Yang kuning rawan. Lain-lainnya juga hijau berarti lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa beberapa itu sudah contaminated. Sudah di atas ambang dari yang diizinkan untuk sumber air baku. Bandung. Dan saya yakin kalau ini di kota-kota lain mungkin bisa terjadi yang sama. Yang deep ternyata ada. Nah ini menarik. Kenapa yang deep itu juga ada yang nitratnya juga masih ada walaupun kuning itu di atas 3. Nah ini kita jawab. Pola distribusinya juga berbeda. Kalau yang deep itu kurang lebih seperti ini. Ada pola yang besar, yang kecilnya paling banyak. Dan kalau yang shallow random.
Nah, kenapa saya pilih nitrat? Karena nitrat itu primary groundwater contaminant, soluble, very stabil, soluble, dan mobile. Nah, inilah sehingga cocok menjadi indikator sebuah konteks dalam sebuah pencemaran air tanah. Seberapa jauh dia hubungannya seperti itu. Kenapa saya pilih Jakarta, Bandung? Pertama, Bandung Basin ini adalah capital city-nya Provinsi Jawa Barat, dan Jawa Barat provinsi terbesar. Yang kedua, ini center of textile atau pusat industri. Penduduknya juga banyak. Yang menarik adalah sekarang udah bergerak 60. Jadi urban itu sudah mendekati 60% di Indonesia itu, yang kategori urban itu sudah memasuki 60%. Artinya kita memang menghadapi atau facing menghadapi permasalahan urban. Sudah melewati 50% atau sudah menuju 60% permasalahan itu sekarang di perkotaan. Ya sudah nggak rural lagi nih problemnya. Sudah menuju ke urban. Pergerakan manusia, pergerakan people sudah menuju perkota itu 60% dibanding perkotaannya. Bisa dibayangkan tuh, 60% itu orang tinggal di kota. Ini data tahun 2020, ini riset disertasi saya 2000 berapa ya? 15 kalau nggak salah. Nah, untuk memudahkan memang di sini saya bagi kelompok ada shallow dan deep groundwater. Ini untuk mengklasterkan, yang shallow itu duct well, yang deep itu drill well, yang dari dengan mesin bor dan masuk di kelompok aquifer yang berbeda. Yang shallow itu di aquitard, yang deep tentu di aquifer. Ini kami kelompokkan. Ini ada macam-macam pengelompokan versinya, tapi kami waktu itu putuskan dengan profesor, oke, kita ambil ini dulu sebagai boundary untuk pembagian shallow dan deep groundwater system. Shallow ini menarik, ini di tahun yang shallow ini perubahannya konturnya mengikuti dari kontur air tanah, itu mengikuti dari kontur morfologi, dan ini di tahun saya bandingkan 5 tahun yang lalu juga sama, 10 tahun yang sama. Sedangkan di deep ini juga masih terbentuk 2 atau 3 kelompok utama cone depression. Oke, kita masuk ke quantity issue. Ini menggunakan pertama karena kita ingin tahu bagaimana peremajaan atau flux dari shallow ke deep. Dari shallow ke deep, maka kita tinjau umurnya apakah terjadi percampuran dari shallow ke deep. Shallow itu berarti muda, deep itu berarti umumnya tua. Memang ada value, ada angka-angkanya, jutaan. Apakah terjadi peremajaan rejuvenation dari shallow ke deep? Itulah kita pakai tracer pertama itu CFC. CFC, alhamdulillah ini ITB sudah punya di Pak Irwan, ini tinggal kita kembangkan. Ini mahal sebenarnya satu sampelnya, karena kuliah juga jadi enak gitu. Kalau enggak agak cukup, tapi sekarang sudah ada, bagus. Nah ini yang di shallow, ini indikator umur, ya wajar dia kontennya tinggi berarti dia umurnya muda. Yang deep wajar juga warnanya kontennya dikit berarti dia tua. Namun ada beberapa spot-spot ini ternyata konten CFC-nya tinggi, berarti umurnya muda. Padahal di deep aquifer. Ini indikator pertama. Kemudian ketika kami plot di 3 lokasi, ya, ini ternyata menarik, umur-umurnya CFC ini yang menunjukkan indikator muda, itu yang deep, yang hitam, itu ada kontennya tinggi. Di 3 depression ini. Ini menunjukkan bahwa di 3 depression area itu ada umur muda di lapisan di air tanah dalam. Berarti rejuvenant age atau peremajaan itu teridentifikasi dari umur. Konfirmasi kedua kami melakukan dengan pemodelan. Apakah benar itu rejuvenance itu flux, vertical flux itu terjadi? Kita lakukan dengan pemodelan. Pemodelan ini saya melanjutkan yang di sebelumnya sudah didahului sama Pak Lambok dan Pak Irwan, Pak AMR. Kami lanjutkan. Terima kasih, beliau sudah mendahului. Kalau enggak, mungkin saya enggak kelar juga. Saya bagi. Karena untuk kepentingan purpose kami bagi menjadi zone S, zone shallow, dan zone D. Ini terpaksa kami bagi untuk mengkonfirmasi apa yang kami sudah lakukan di secara umur. Seperti ini, kalibrasi dulu tentunya dengan 3 periode, kebetulan minimal 2, sebenarnya minimal 1, tapi untuk riset 3 jauh lebih bagus. Kemudian, nah ini, dari vertical flux itu yang terlihat adanya vertical flux dari zone S ke zone D, shallow ke deep. Dan ini polanya, volumenya vertical flux itu mengikuti volume pumpingnya, kurang lebih. Walaupun jumlahnya nggak sebesar itu. Ini menunjukkan bahwa selama periode tahun 50
sampai 2015 itu sudah terjadi pelan-pelan dari shallow ke deep groundwater dan meningkat kalau akumulatif seperti itu. Karena indikator ini juga terkonfirm umurnya juga umur tahun 65 itu sudah ada air tanah itu. Dalam berarti dari 50 sebenarnya sudah pelan-pelan ada terjadi vertical flux dari shallow dan ke deep groundwater. Kami melanjutkan riset flux ini dengan mixing ratio. Apa itu mixing ratio? Apakah percampuran itu terindikasi dari semua parameter secara kimia? Parameter shallow dan parameter deep sudah firm dan dihitung secara mixing, apakah terjadi rasio percampuran dari shallow ke deep groundwater. Ini hitungan matematika. Ini baru pertama dilakukan di air tanah. Biasanya dilakukan antara shallow dan deep groundwater. Biasanya antara air tanah dan air laut atau ada air sungai. Mixing ratio ini waktu itu saya pertama dilakukan di antara shallow dan deep groundwater. Hasilnya menarik. Ternyata memang benar di daerah Cimahi yang kontroversinya paling tinggi itu mixing rasionya paling besar dibandingkan dua area yang lain. Ini presentasi mixing ratio. Merah semakin besar terjadinya pencampuran itu. Jadi, ini harus ada satu slide. Jadi, riset kami firm bahwa akibat penurunan air tanah itu mengakibatkan mixing ratio dari flux maupun dari indikator umur. Selanjutnya, studi berikutnya mengenai quality issues, yaitu faktor kualitas. Dengan sampel yang sama, jumlah yang sama, kami pisahkan secara 3 area. Bandung itu kurang lebih, itu ada PD field, urban, sama plantation atau plantation perkebunan. Ini 3 area yang utama sebenarnya, gitu ya. 3 area utama. Secara distribusi. Walaupun kita agak deg-degan, ini yang paling menarik adalah forestry kita sudah tinggal 12% ya. Padahal idealnya kota itu 20%. Nah, urban terus meningkat ini. Nah, kenapa saya pakai nitrate? Kemudian saya masukkan lagi nitrate isotop. Kalau dari nitrate isotop itu bisa ketahuan sumber nitratnya itu dari mana. Ya, dari isotop dengan berat dari nitratnya dan berat dari oksigennya di NO3-nya, maka kita bisa ketahuan sumber dari nitrat itu. Dan ini tracer ya. Nah, ini nitrate isotop tracer yang menarik untuk contaminant source. Yang shallow seperti ini saya bagi menjadi 3 area. Daerah perkebunan itu memang source-nya itu fertilizer atau apa tuh? Pupuk. Oke, firm. Urban ternyata kelompoknya kalau urban, saya lupa ini urban yang kotak, itu masuk kelompok safety waste. Untuk yang shallow. Jadi bayangkan di kotak-kotak Bandung ini berarti safety waste-nya itu bocor kemudian masuk ke air tanah. Ini form dari hasil dari nitrate ini. Karena sumber dari nitrate yang ada di air tanah itu dari safety waste, dari isotop. Sedangkan dari PD field itu berarti sumbernya dari fertilizer atau pupuk. Yang deep groundwater, saya bagi 2 yang contaminated itu. Yang contaminated deep groundwater yang saya majukan tadi. Apa contaminated? Yaitu deep groundwater yang umurnya muda. Berarti deep groundwater udah kecampur sama yang shallow. Itu juga ternyata sumbernya dari septic waste. Jadi septic waste itu atau limbah rumah tangga itu sudah masuk ke air tanah dalam, termasuk memasukkan nitrat juga. Tapi yang natural, terutama yang umurnya tua, ternyata sumbernya dari fertilizer. Jadi dari dari daerah imbuhannya tercemaran fertilizer, kemudian masuk menjadi deep groundwater. Tapi mengalami denitrifikasi, mengalami pelemahan. Nah, ini kira-kira kalau digambarkan di flow-nya, kira-kira itu dari recharge area ke pengambilan itu kurang-kurang pertama dilution, ya ini aja mungkin dilution itu dari mulai hujan masuk pencemarin, masuk denitrification pengecilan, tapi ternyata di sini mixing. Kira-kira seperti itu profil secara zoning yang ada di groundwater dari utara ke selatan. Jadi konklusinya di sini menarik, nitrat itu sudah ada di shallow, bahkan sudah sebagian exit daripada limit. Source-nya itu ada 2, septic waste dan chemical fertilizer. Nah, saya kembangkan karena juga saya ambil umur age itu saya bandingkan nitrat dengan umurnya. Umur dari groundwater age-nya. Ternyata trennya meningkat. Ya, ini tahun umur dari air tanahnya tahun 40 sampai tahun 2000 itu meningkat. Kalau kurang lebih trennya seperti itu. Ini harus kami cari nih. Ya, kenapa meningkat dan apa yang menyebabkan peningkatan itu? Saya bandingkan dengan sosioekonomik parameter ada 7,
apakah dengan permanen kepadatan penduduk tahun dari 53 sampai 91, apakah dari GDP, density, penggunaan fertilizer sama urban, peningkatan urban atau pengurangan dari green area. Hasilnya seperti ini, punya tren berbeda antara silo dan promoter, sehingga kami cari seberapa sih pengaruh urban ini dari dengan visi analisis. Hasilnya ternyata kenaikan air tanah, kenaikan kontaminan itu berbanding lurus dengan population growth atau primary industrial growth. Ini nggak bisa dipisahkan. Karena kebetulan parameternya antara yang industrial yaitu yang GDP, yang population itu yang PD itu sama, menyampur gitu. Kalau di hasilnya beda dengan negara lain ya, di India itu ternyata yang menjadi driving mass-nya itu malah pertanian. Dan kita berarti semakin meningkatnya kota, semakin padatnya perkembangan kota itu juga menjadi driving peningkatan kontaminan nitrat. Nilai korelasinya cukup tinggi 0,8. Ya, baru yang kedua baru fertilizer. Jadi periode nitratnya itu mulai kontaminan tahun 50 sampai 2000. Nah, ini mungkin sebenarnya kalau ada umur yang lebih muda lagi mungkin bisa lebih sebenarnya. Mungkin ini karena kemampuan age-nya seperti itu. Primary itu industrial population growth, ya. Baru yang kedua fertilizer. Ini berbeda. India sama Cina itu malah chemical fertilizer. Artinya ini diskusi kami dengan Kementerian Pembimbingan dan Teknik Lingkungan berarti limbah-limbah septic waste kita sudah mencemari dari air tanah kita. Ini juga menunjukkan bahwa nitrat itu menjadi indikator menarik untuk pertumbuhan sebuah area. Pertumbuhan nitratnya semakin kontaminasi, kasarnya gini, semakin air tanahnya terkontaminasi nitrat, maka juga itu kotanya lagi berkembang, kasarnya seperti itu, walaupun nggak gitu-gitu juga. Tapi kira-kira seperti itu, sama seperti sekelas mungkin GDP, kira-kira seperti itu. Hanya ini sebagai indikasi aja, indikasi. Demikian, kebetulan saya di Balai Air Tanah, kami juga mengajak Bapak sekalian untuk mungkin ada mengembangkan, mungkin bukan hanya riset ya, karena kami sekarang udah buka lembaga riset ya, applied gitu ya. Riset-riset yang berbasis aplikasi kami welcome untuk teman-teman yang akan bergabung atau bekerjasama dengan Balai Air Tanah. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Irwan. Ya, terima kasih Pak Ahmad Taufik, paparan yang menarik mengenai kondisi di Bandung, ya baik dari sisi kuantitas dan juga ditinjau dari kualitas. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan baik lewat Q&A ataupun lewat YouTube, karena memang acara ini selain live di Zoom, kita ada webinar di Zoom, juga ada peserta karena memang kapasitas Zoom terbatas, ada peserta yang live streaming lewat YouTube. Saya coba bacakan dulu, mungkin beberapa pertanyaan dari Q&A sudah dijawab langsung. Ada berapa pertanyaan, 7 pertanyaan sebelumnya. Ya, mungkin yang dari Q&A karena dari YouTube. Yang dari YouTube ini ada pertanyaan ke Pak Fajar Lubis, ditulis di situ ya. Bagaimana solusi mengenai pengambilan air berlebihan di kota-kota besar? Apakah dalam satu aquifer dapat disusun oleh air dari umur yang berbeda? Yaitu air hujan yang mengalami infiltrasi ke dalam lapisan tanah 50 atau 100 tahun yang lalu sekarang sudah di mana nih? Nah, itu pertanyaannya. Ya, mungkin itu dulu sambil dijawab sambil kita lihat pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan Pak Fajar Lubis. Baik, terima kasih Pak Irwan. Jadi, wah luar biasa ya. Pertanyaannya bertambah terus ini. Iya, jadi, ini bagian sudah saya coba jawab di question and answer. Ya, kemudian nanti Pak Ahmad mohon menjawab langsung ya, Dr. Ahmad. Kemudian pertanyaannya di question answer, ada beberapa yang malah ke Dr. Heru nih, Prof. Lambok sama yang lain. Jadi oke, saya akan coba jawab pertanyaan saya dari YouTube. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan air tanah yang berlebih? Ya seharusnya tidak boleh, harus dibatasi. Jadi kalau kita belajar dalam ilmu hidrogeologi, itu ada yang namanya uji pompa. Uji pompa itu adalah bicara mengenai berapa debit maksimum yang diizinkan untuk pengambilan air tanah di satu daerah. Karena kalau lewat dari situ, air tanahnya akan turun terus, dan itu akan mengakibatkan kerusakan sendiri, ya kerusakan tersendiri terhadap air tanah itu sendiri. Jadi sumurnya jadi umurnya lebih pendek, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan lupa bahwa sumur itu punya umur, sumur air tanah punya umur. Jangan berpikir Bapak Ibu bahwa sekali membuat sumur itu adalah untuk sumur hidup. Tidak. Kalau kita tidak merawat sumur dengan baik, kadang-kadang setahun kemudian sudah tidak beroperasi lagi. Bisa kadang tersumbat, clogging, bisa juga kadang muka tanahnya turun terus. Ya.
Saya yakin dari para pendengar Bapak Ibu di sini pasti punya pengalaman, ada yang pernah mengalami pompanya terbakar. Ya, pompanya terbakar karena tidak sadar bahwa muka air tanahnya sudah jauh di bawah pompa. Sedangkan pompa harus ada dalam air. Jadi tidak boleh sebenarnya pengambilan berlebih, Pak Irwan. Itu satu hal di situ. Dan air tanah memang punya umur karena masuknya kan beda-beda. Ya, air tanah yang masuk dari air hujan yang tahun lalu jelas umurnya beda dengan yang sekarang. Itu analogi sederhananya. Mungkin dari saya segitu dulu, Dr. Iwan. Mohon maaf, yang sedikit bisik. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar Lubis. Mungkin Pak Ahmad Taufik mau melengkapi terkait umur. Itu ada pertanyaan air hujan. Ya mungkin Pak Ahmad Taufik dengan pengalamannya ada. Ya. Ada nggak Pak Ahmad Taufik terkait umur air tanah ini? Bagaimana mengetahui lapisan ya air yang 50 sampai 100 tahun yang lalu hujannya itu sudah sampai aquifer mana gitu ya? Itu dari YouTube oleh Pak Dedi Mulyadi. Mungkin Pak Ahmad Taufik ada? Masih di mute Pak Ahmad Taufik itu? Iya. Baik, mungkin saya nggak jawab ya. Jadi memang pengambilan air tanah berlebih itu karena memang konsekuensi kita bangsa ini kurang suplai untuk air bakunya. Karena mungkin salah satu yang saya pernah baca itu karena perkembangan perkotaan jauh lebih cepat gitu, investor cepat maju sedangkan suplai air bakunya belum jadilah kurang-kurang seperti itu. Namun akhirnya di Pak Basuki ini kita melakukan percepatan untuk suplai air baku. Karena nggak mau memang suplai air bakunya harus cepat. Dan ini memang banyak sekali misalkan untuk Jakarta contohnya terpaksa ngambil dari Karian yang ada di Banten. Ya, dan kemudian dibangun di sana. Kemudian situ-situ itu diperbesar, ya, di situ diperbesar untuk menambah kapasitas air bakunya. Nah, itu upaya-upaya yang untuk dilakukan di pemerintah, di Kementerian PUPR. Untuk dari kami, Balai Air Tanah dan sebelumnya dulu Pusair, itu pernah melakukan itu namanya kajian air baku mandiri di Jakarta. Itu sudah ada risetnya, memang kita harus bekerja keras untuk menambah sumber air baku. Nah, ini mungkin di MDGs itu berapa, itu kira-kira nanti kita mengejar kebutuhan itu dengan membangun sarana-sarana untuk tampungan air baku. Itu mau tidak mau kan butuh tampungan, yaitu air itu kan sumber hujan, terpaksa kita tampung, harus ditampung, kemudian nanti di storage, kemudian menjadi suplai air baku. Nah, ini mau tidak mau kan pakai bendung. Jakarta udah penuh, kemana lagi? Terpaksa lah bangun di Karian. Nanti dari Karian dipompa ke Jakarta, mahal konsekuensi. Kira-kira seperti itu untuk air bakunya. Kalau enggak, malah semakin rusak. Akhirnya biayanya mahal, tapi itu solusi untuk air baku. Dan ini belajar karena kita juga lagi di kota besar yang ibu kota negara, yaitu di Kalimantan sudah dibangun dari nol. Jadi kita benar-benar perkembangan kota itu diikuti dengan perkembangan dari air bakunya. Gitu. Nah, ini kita sebagai negara berkembang memang kadang-kadang pontal-pontal kemarin bangun investor maju aja untuk air baku, secara praktis air tanah. Air bakunya belum siap, infrastruktur, perpipaan. Air baku tuh lebih rumit gitu. Harus bangun storage, harus bangun perpipaan. Kita ini bangun pipa aja urusan sama Bina Marga udah panjang kan. Nah, sekarang kita mulai pelan-pelan, kita mau menutup. Ada skenarionya untuk kota-kota besar itu air baku itu ketutup. Di Bandung pun seperti itu, akan ada beberapa situ-situ yang hilang itu udah mulai digali, diambil untuk menjadi suplai untuk kekurangan di Bandung. Kita, setahu saya PUPR sangat fokus ke sana untuk air baku ini benar-benar diperhatikan sehingga nanti benar-benar di tahun berapa itu balance sehingga permasalahan itu akan pelan-pelan kita berkurang. Demikian. Terima kasih. Saya geser dulu ke pertanyaan di Q&A yang mungkin belum terjawab, walaupun beberapa pertanyaan sudah dijawab langsung. Ini ada pertanyaan dari Palu nih. Bagaimana Pak Ahmad Budi Agung, bagaimana mencegah pencemaran air tanah di daerah urban? Ya, baik tercemar berat, sedang atau ringan. Bagaimana penurunan muka tanah yang sangat besar pengaruhnya dengan kepadatan penduduk. Nah, tadi Pak Ahmad Taufik nih, dan pembangunan infrastruktur secara besaran. Ya, mohon pencerahannya mungkin sekilas saja walaupun tadi sudah dibahas oleh Pak Ahmad Taufik. Silakan Pak Ahmad Taufik bisa tanggapi pendek untuk bagian ini. Ini menarik. Jadi saya juga waktu sama Pak Labuk ternyata hanya terkaget-kaget.
berarti kita ini urban safety waste systemnya ini kita jelek. Buktinya bocor ke air tanah. Dan ternyata karena ada pembimbing jelatan lingkungan ini memang karena salah satunya itu safety waste kita itu nggak centralized. Setiap bangun rumah bikin safety waste, itu kan nggak ada SOP-nya, nggak ada itu otomatis bocor. Kalau di negara maju, safety waste itu atau saluran air kotor itu centralized, diatur negara, nggak bisa apa. Nah, indikator sekarang hasil riset ini menunjukkan bahwa safety waste kita sudah merusak air tanah. Dan ini perlu kita warning secara manajemen perkotaan. Apakah misalkan nanti kota besar yang sedang dibangun gitu, gimana sebisa mungkin kalau misalnya dari nol itu safety waste itu juga centralized seperti kota-kota besar. Jangan setiap bikin rumah, bikin safety waste sendiri, potensi bocornya tinggi sehingga beresiko mencemari air tanah. Setahu saya kalau yang untuk urban, indikator yang paling bagus memang cuma nitrate, walaupun ada fosfat dan sebagainya. Tapi kalau yang lain, setahu saya belum ada riset cukup jauh ya, karena isotopnya mahal, bukan karena nggak mau, isotopnya mahal gitu. Kalau ada isotop fosfornya mungkin bisa ketahuan gimana. Nah yang sudah pakai isotop itu baru nitrate, nah itu sehingga kita bisa baca benar apakah ini dari nitrat dari fertilizer atau nitrat dari safety waste atau dari manure dan sebagainya. Karena itu isotop cukup valid lah kurang lebih kalau seperti itu. Nah itu mungkin yang mengikutkan untuk urban. Nah untuk yang penurunan air tanah ya kita sama-sama. Mungkin kalau teman-teman itu sih Pak Irwan saya pikir. Ya ini ada pertanyaan lagi nih. Ini juga cukup kritis pertanyaan dari Pak Hendra Bakti. Ya Pak Hendra Bakti ini dari LIPI nih kalau saya tebak-tebak kalau pasti namanya. Ya kecuali ada nama Hendra Bakti yang lain. Ini pertanyaannya sama sih sebenarnya menggelitik. Apakah ada nitrite di kedalaman yang cukup dalam di sumur air tanah dalam? Ya itu karena sumurnya bocor. Misalnya groutingnya tidak baik. Kita tahu kadang-kadang kan pengawasan yang dulu-dulu mungkin tidak terlalu ketat ya. Nah ini juga ada potensi seperti itukah Pak Ahmad Taufik? Sumur yang bocor? Kalau bocor secara konstruksi nggak kita lakukan riset waktu itu, tapi yang kita lakukan adalah bocor, mungkin bukan bocor ya, saya lebih suka flux dari shallow ke deep yang saya menajamkan yang dari edge atau dari modeling. Flux dari shallow ke deep itu yang terjadi. Tetapi kalau bocor dari secara konstruksi kita nggak lakukan identifikasi atau nggak melakukan riset, jadi saya nggak bisa jawab. Nah, nitrate yang ada di dalam itu ada dua. Satu karena mixing itu, karena shallow flux, dan yang kedua dari tracer itu ternyata ada dari recharge area. Dari recharge area, kemudian karena recharge area kita itu chemical fertilizer, ini kan sekarang udah berubah nih. Ini ada policy juga udah nggak pakai chemical fertilizer. Nah, seperti itu masuk hujan, masuk ke deep water dan ada. Tapi beruntungnya dia mengalami denitrifikasi pelan-pelan berkurang. Tapi masih ada sehingga kontennya sangat sedikit atau masih diizinkan secara air baku untuk yang tanah dalam. Hanya beberapa tanah dalam yang kontennya tinggi. Biasanya yang safety waste atau yang terjadi shallow-nya atau terjadi apa mixing dari shallow ke deep water karena flux tadi, Pak. Karena flux. Bukan mungkin ada potensi bocor dari kerusakan konstruksi ya, mungkin itu pasti ada, tapi kita nggak lakukan identifikasi ke arah sana. Karena itu mungkin fisik ya, kita harus datang, kita lihat, agak rumit mungkin risetnya, mungkin pakai geofisik untuk mau tahu berapa kerusakan itu. Dan belum aja mungkin dilakukan. Saya pikir itu sih Pak. Ini juga masih nyambung nih Pak Ahmad Taufik, ini pada kedalaman berapa nih oleh Pak Iwan Setiawan pertanyaannya, itu di kedalaman berapa tuh yang umumnya tercemar oleh nitrat itu, yang di Kota Bandung? Ya. Kedalaman ya, mungkin kita nggak bicara kedalaman, jadi yang saya asumsikan sebagai deep groundwater system adalah yang melakukan drilling sampai 150 meter atau yang berizin yang ada di SDM. Jadi batasannya itu, yang dia mengambil dari aquifer tengah dan aquifer dalam. Nah itu tentu kedalamannya berbeda-beda, semakin ke arah center tentu kalau nggak salah sekitar 80 sampai lebih jauh lagi sampai 200, tapi kalau rada miring-miring mungkin sekitar 60 sampai 70. Tapi prinsipnya yang jadi boundary bukan kedalaman tapi sistem aquifernya. Kalau teman-teman sebelumnya itu ada yang menyebut sebagai aquifer tengah dan aquifer dalam. Nah, yang dua aquifer ini yang saya ambil untuk kelompok deep groundwater. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak, kalau kedalaman sumurnya ya 150 mungkin kasar lah itu, kurang lebih seperti itu. Ya, ini
saya lanjutkan pertanyaan di Q&A karena belum terjawab juga. Ya, mungkin merimain kalau saya lihat arah pertanyaan ke Pak Fajar Lubis itu dari Purnama Aji Kusuma ya terkait data ya fluktuasi di sini dilihat muka air tanah di Osaka dan Tokyo mulai 1.900 sampai 2.000 itu flat, stabil. Nah, apakah ada metode khusus yang dilakukan kota tersebut dalam menanggulangi penurunan muka air tanah atau memang dikarenakan antisipasi secara lebih awal? Ya, kemudian tadi sempat di Jakarta memiliki jumlah pengambilan air tanah lebih banyak dibandingkan Kota Semarang. Namun ternyata Kota Semarang memiliki penurunan tanah yang lebih intens dibanding Jakarta. Nah, kira-kira apa yang terjadi nih dari sisi geologinya Pak Fajar Lubis bisa menerangkan? Ya, silakan Pak Fajar. Ya, baik, terima kasih Pak Irwan. Jadi kalau bicara dari kota-kota besar, kita harus bicara dari historinya. Jadi ada beberapa kota besar tuh yang baru mengambil air tanah besar-besaran setelah Perang Dunia Kedua. Ya, sebelumnya dia diambil, tapi sebelumnya dia sudah melakukan pemantauan dengan sangat baik. Jadi mungkin data-data tadi seperti itu harus dikaitkan dengan historicalnya, ya, di mana daerah ini diambil, dan itu adalah data rata-rata. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ini permasalahannya adalah Semarang sebenarnya secara batuannya dia jauh lebih memiliki nilai kompresibilitas yang lebih rendah dibandingkan Jakarta sendiri. Jadi seperti itu. Jadi endapan sedimentasi Kaligarang itu berbeda dengan endapan pas vulkanik Gunung Salak dan endapan marine alluvial Jakarta, Laut Jawa di sini. Jadi itu sebenarnya salah satu yang jadi ini sebagai saya menceritakan seperti itu sebagai note bahwa penurunan air tanah, penurunan tanah land subsidence jangan langsung dikaitkan dengan pengambilan air tanah di Indonesia. Kita harus memperhitungkan faktor dari batuannya yang berumur muda, kuaternary, dan dari sumber dari mana batuan ini berasal. Karena ini akan mempengaruhi karakteristik dari kekuatan kompresibilitas batuan itu sendiri, kompaksinya seperti apa. Jadi seperti itu yang bisa saya jawab untuk sementara. Tapi kalau memang sangat tertarik, kita bisa bikin sesi sendiri Pak Irwan. Silakan nanti bisa mengambilkan ahli-ahli land subsidence Pak Irwan. Silakan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fajar Lubis. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Rudi Arif Satrio mengenai Bandung Utara. Nih, kalau udah Bandung Utara, saya tergetar hatinya karena saya tinggal di Bandung Utara. Misalnya Pak Lambok juga tuh, ya di sini. Jadi banyak ahli hidrogeologi kita tinggalnya di Bandung Utara. Nah, pertanyaannya, saya pernah dengar bahwa permukaan tanah di beberapa wilayah di Bandung mulai turun, terutama di wilayah Bandung Utara. Waduh, kalau di Bandung Utara turun, apalagi di tengah dan selatannya nih, saya juga baru dapat ini statement ini. Pertanyaan saya, apakah kondisi tersebut disebabkan oleh eksplorasi air tanah besar-besaran oleh komplek perumahan di Bandung Utara nih? Nah, lalu apa upaya yang harus dilakukan? Mungkin kalau Pak Ahmad Taufik, Pak Fajar, ya, atau Pak Lambok ya bisa bantu jawab, silakan. Atau panelis yang lain di sini sebagai informasi ada panelisnya tidak hanya Pak Fajar Lubis dan Pak Ahmad Taufik, tapi ada Pak Lambok, ada guru-guru kita, Pak Lambok, Pak Heru, ada Pak Asegaf juga. Nah, ini mungkin ada yang bisa memberi klarifikasi ini mengenai Bandung Utara, katanya airnya turun nih, muka tanahnya nih. Ya, mungkin silakan Prof. Lambok dulu deh. Iya nih Pak Lambok, mangga Pak Lambok nih menggelitik maksudnya. Ya, pertanyaan saya pertama-tama data di mana itu, dari mana dapat data itu? Yang nanya siapa tuh tadi? Pak Rudi Arif Satrio nih. Dari mana lihatnya datanya? Itu dulu. Kalau saya itu dulu. Soalnya data juga banyak yang ngibul. Iya betul Pak. Iya kan? Jadi datanya dari mana dulu? Itu dari saya. Baru kita bisa diskusi. Iya. Itu dulu Pak Irwan. Oke, terima kasih nih Pak Lambok, sebab saya tinggal di Bandung Utara. Ini kalau Bandung Utara turun ini, yang saya ngebayang ini yang selatan atau di tengah itu yang turun. Ya, mungkin itu dulu kita simpan ya untuk jadi bahan kita eksplorasi mengenai datanya dari mana. Ya, ini ada pertanyaan lanjut ini dari Pak Rudi Arif Satrio juga. Ya, apakah PDAM dari air sungai bisa menjadi ya harusnya sih andalan ya bagi masalah urban hydrogeology. Ini mungkin Pak Fajar Lubis nih yang sering bersinggungan dengan PDAM nih. Silakan nih. Idealnya sih harusnya dari situ ya kita. Silakan Pak Fajar Lubis. Ya, baik. Jadi betul sekali. Jadi kalau saya melihat masalah hidrogeologi perkotaan bahwa air tanah ini harus kita siapkan sebagai cadangan. Karena air tanah di kota tidak hanya sebagai sumber air bersih sebenarnya. Tidak hanya sebagai sumber air bersih penduduk. Dia bisa dipakai untuk yang lain. Ya, jadi itu saya note. Jadi seharusnya dia bisa mulai berpikir yang lain.
Kalau kita bicara di kota-kota besar yang lain, ya terutama di daerah 4 musim, air tanah itu dipakai untuk mendinginkan pada saat musim panas dan memanaskan pada saat musim dingin, karena temperatur yang sangat berbeda. Di 4 musim sudah dikembangkan seperti itu. Jadi untuk mencairkan salju-salju di jalan, mereka memompa air tanah. Dan itu sangat murah kosnya. Kita karena daerah tropis tidak punya cerita seperti itu. Tapi mungkin ke depan kita bisa punya yang lain. Jadi memang air perpipaan harusnya kuncinya. Makanya saya gencar sekali sejak awal, sudah hampir 10 tahun, mencoba mengajak berbicara dengan perusahaan-perusahaan air minum perpipaan. Karena kalau perusahaan air minum bisa menyediakan air bersih untuk kota, sebenarnya tidak ada cerita mengenai tarik-menarik antar tetangga di sini. Yang sering kita lihat ya, jadi tetangga merubah kapasitas pompa, ya kemudian dia kering, dia perdalam lagi, kemudian dia kering lagi, dia tarik lagi. Tidak, seharusnya ini tidak terjadi ya. Di Indonesia itu harusnya seperti itu. Jadi air perpipaan itu kunci, Pak Irwan. Jadi saya kira dia harus bisa menjawab semua, dan jangan lupa ada 2 sebenarnya kebutuhan air kota itu. Yang pertama tuh air minum, dan yang kedua tuh sebenarnya hanya air bersih. Untuk mandi, mencuci itu tidak perlu air minum. Kita saat ini air perpipaan masih bicara mengenai air untuk semuanya air minum. Dan ini akan sangat mahal. Sebenarnya kalau kita bisa membagi 2 kategori itu tidak ada masalah. Itu dari saya. Terima kasih, Pak Irwan. Ya. Terima kasih Pak Fajar Lubis ya, klarifikasi ya. Tentunya kalau saya garis bawahi terkait ini, kalaupun ada kegagalan terkait terlalu banyak pengambilan air tanah, tentunya kesalahan pertama berarti kegagalan kita mengelola air yang di atas tanah gitu ya. Harusnya itu yang jadi andalan, tapi akhirnya kebalik, air tanah malah jadi andalan. Tentunya itu menjadi catatan ya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Setia Cahyanoviadi terkait kawasan ekonomi khusus nih Labuan Bajo dan Mandalika yang berada di pinggir pantai. Ya. Bagaimana strategi pemerintah dalam penanggulangan pengambilan air tanah yang berlebih pada daerah tersebut karena memang jadi KEK ya. Apakah adakah pembatasan ya? Terus batas normalnya atau kita tunggu sampai muka air tanah mencapai batas normal baru diperbolehkan. Nah, ini batas normal seperti apa saya juga belum paham. Ya mungkin Pak Fajar atau Pak Ahmad Taufik atau saya mungkin Pak. Silakan Pak. Jadi ini menarik Pak. Jadi saya mau lapor juga sama Pak Lambok nih, sama guru-guru saya di sini. Sejak ada balai air tanah, kami ini jadi terlibat untuk urusan perencanaan kawasan. Pelan-pelan gitu. Kemarin ini kami ada kawasan itu tadi Mandalika ya. Kita kemarin karena barunya kebentuk baru aja, kemarin ada pengembangan kawasan Bakuheni. Bakuheni itu Lampung mau dikembangkan sebagai kawasan pariwisata maritim. Jadi mau dibangun, karena dengar ada balai tanah di PUPR, ya akhirnya kami diajak. Kita sudah survei, kita kemudian karena dekat sama ITERA, kita ngajak teman-teman ITERA, biar hemat sebenarnya kita survei potensi air tanahnya juga, bukan potensi, kita kasih warning sebagai boundary seperti apa, dan kita lagi nanti masuk pelan-pelan batas-batas seperti apa. Nah sekarang itu nggak hanya Mandalika, banyak. Kalau nggak salah itu saya nggak sampai rumit lah ngitungnya itu. Ada Mandalika, ada kawasan ekonomi, ada kawasan pariwisata, itu ada sekitar 20 berapa gitu. Dan ini sudah masuk Renstra, dan kami sebagai balai air tanah sudah menyiapkan Renstra untuk pendampingan, sedang melakukan penyusunan Renstra untuk pendampingan pengembangan kawasan itu, karena kawasan itu menjadi Renstranya pemerintah. Gitu. Jika kami juga ikutin, oke, kegiatan kami di balai adalah mengikuti dari pengembangan itu. Kalau misalkan tadi Mandalika sudah duluan, karena ya balai air tanahnya baru aja ada gitu. Tapi nanti ditengok deh kalau gitu. Tapi prinsipnya yang sedang berkembang dan akan berkembang, termasuk IKN, termasuk kawasan Lampung, kemudian Kalteng juga lagi dikembangkan sebagai food estate, itu kami terlibat. Kita kawal, baseline-nya seperti apa, kondisi air tanah seperti apa, secara kualitas, masalah kuantitas, kita identifikasikan dan kita nanti kasih masukan ke Kementerian PUPR, berarti ke Dijen SDA, ke Dijen Cipta Karya, begini kondisi air tanahnya, pengambilannya nanti scanner seperti apa, batas seperti apa, sehingga kami benar-benar mengawal untuk kawasan yang baru akan dikembangkan. Kira-kira seperti itu, dengan adanya air tanah itu seperti itu. Sekarang ini yang terjadi dan akan terjadi. Ya, terima kasih Pak Ahmad Taufik. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ersta Yuda.
Ya, ini mengenai paparan pencemaran air tanah di Bandung. Apa prioritas utama yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi cone of depression dan pencemaran? Nah, itu yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua kayaknya saya juga kena tanya, Pak Lambok kena tanya, Pak Rusmawan di sini juga kena tanya nih. Dan apa saja yang sudah dilakukan ITB untuk masalah air tanah di Bandung? Ya tentunya kalau saya bantu jawab, tentunya ITB sudah bikin program studi teknik air tanah, gitu ya, khusus untuk hidrogeologi untuk air tanah. Mungkin Pak Lambok dulu Pak, mungkin terkait Bandung nih. Ya. Apa saya mungkin belum terinformasikan apa saja yang sudah dilakukan oleh ITB terkait Bandung. Ya, mungkin Pak Lambok bisa bantu. Ya. Mangga Pak Lambok. Gak kedengaran nih. Iya Pak Lambok. Kedengaran nggak Pak? Nggak kedengaran. Tes. Wah Pak Lambok, nggak terdengar suara saya Pak Lambok? Bisa diulang? Iya. Dari paparan mengenai cone of depression dan pencemaran yang di Bandung. Apa saja yang sudah dilakukan ITB untuk masalah air tanah di Bandung, Pak? Nah, itu pertanyaannya. Oke, baik, saya jawab mungkin ya. Iya. Ya, kami ini kan orang perguruan tinggi itu, tugas kami itu salah satunya adalah riset. Ini Pak Irwan tahu nih, dulu kan kita melakukan riset untuk daerah Bandung itu, untuk menaikkan muka air tanahnya diperlukan apa? Kita mengatakan diperlukan artificial recharge, jadi diperlukan imbuhan buatan. Jadi kami melakukan simulasi numerik istilahnya, itu dihitung. Jadi kondisinya sudah seperti ini, pengambilannya seperti ini, kami ikutin pengambilan dari tahun 50-an sampai tahun berapa itu, tahun 2000 lebih lah. Itu pengambilannya setiap tahun bagaimana, berapa. Kemudian geologinya kami kumpulkan data-data pemboran, dari ratusan data pemboran, dapatlah kondisi hidrogeologi Bandung itu bagaimana. Kemudian kami melakukan simulasi numerik. Kalau ini, jadi pengambilannya itu ada catatannya, ada catatan juga kami lihat-lihat. Misalnya industri tekstil itu ada berapa. Kemudian perhitungkan produksinya berapa. Kalau produksinya sekian itu berarti air yang dibutuhkan kira-kira sekian. Itu kami kumpulkan semua, kemudian kami melakukan simulasi numerik tadi. Kalau tidak dilakukan peresapan buatan, istilahnya itu manajemen itu do nothing. Kalau do nothing itu apa yang terjadi? Kami lakukan simulasi, itu akan turun terus pasti kan. Kemudian dapat angkanya akan turun sekian. Nah kalau kita mau stop itu, bagaimana? Kita harus melakukan artificial recharge. Di mana saja dan berapa besar itu sudah dapat kami lakukan. Tapi itulah yang bisa kami lakukan. Kami bukan pemerintah. Kami tidak punya tenaga untuk memaksa orang membuat sumur resapan, membuat imbuhan buatan. Jadi apa yang kami lakukan, ya kalau ditanya apa yang ITB lakukan, itu kami lakukan, kami serahkan itu publik. Silahkan baca. Pemerintah juga dikasih ini loh hasilnya begini nih. Terserah pemerintah mau melakukan atau tidak. Jadi apa yang ITB sudah lakukan, itulah yang sudah kami lakukan. Kalau secara pribadi ya saya di rumah saya, Irwan tahu, Pak Irwan tahu tuh. Di rumah saya ada sumur resapan, ada 3 sumur resapan. Itu saya secara pribadi. Secara ITB itu kami ada usulan disampaikan ke pemerintah. Itulah kira-kira apa yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak Irwan. Ya, terima kasih Pak Lambok. Ini mungkin nyambung dengan pertanyaan sebelumnya nih Pak, terkait resapan buatan atau artificial recharge yang dibuat dalam bentuk tampungan berupa embung atau bendungan atau waduk mungkin ya. Resapan yang air tanahnya berkurang. Nih pengalaman Pak Lambok juga nih saya ingat nih di Depok. Saya bantu Pak Lambok. Nah, bagaimana potensi ini nih Pak? Waduk resapan lah kita sebut ya. Iya. Nah, ini pertanyaannya apa Pak Irwan? Apakah resapan bisa dibuatkan dalam bentuk tampungan yang besar? Artinya kita punya tampungan yang besar. Ya. Oke. Nah, satu hal yang perlu ini berdasarkan pengalaman saya dengan Pak Irwan itu, seperti di Depok dekat UI ya, ingat saya itu danau. Betul, Pak Lambok. Itu kita harus tahu geologinya. Ya. Jadi di bawahnya itu istilahnya itu tembus air atau tidak. Waktu itu kami misalnya tidak tembus air, jadi dibikin bendungan juga nggak akan meresapkan airnya. Air danau itu tidak akan meresap ke bawah karena dia dialasi oleh batuan yang tidak tembus air. Jadi saya juga ingin mengatakan hidrogeologi itu ingat namanya hidrogeologi, gabungan antara hidro dan geo ya. Jadi pengetahuan mengenai airnya,
tapi juga pengetahuan mengenai alasnya. Alasnya itu di mana kita belajar di geologi. Jadi itu pengalaman yang saya dapatkan di sana, dan untuk daerah lain kita harusnya belajar dari situ, ya. Tapi itu secara teoritis sudah di buku-buku sudah dikatakan, itu dasarnya itu alasnya itu harus ketahuan dulu apa bisa tembus air atau tidak. Gitu. Itu kira-kira Pak Irwan. Ya, terima kasih Pak Lambok. Jadi kata kuncinya bagaimana geologinya dulu, karena belum tentu semua area itu layak jadi daerah resapan, Pak ya. Bisa jadi malah ada daerah luahan ya, malah air keluar di situ di lembahan-lembahan atau di embung-embung itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Lambok. Nih Pak Ahmad Taufik nih nampaknya terkait kontaminan transport nitrat di Bandung. Ya, kalau dilihat dari infiltration rate dan groundwater flow, apakah sumber nitrat yang sampai di deep groundwater dari zona mana yang lebih dominan? Mungkin baik. Dari nitrat isotop bahwa ada dua ya, satu safety waste, yang kedua adalah fertilizer yang ada di recharge area. Nah, untuk mengurangi itu berarti ya mengurangi potensi yang dilakukan yang terjadi di sana. Kalau di recharge area mungkin kita ya informasi ini sebenarnya pelan-pelan belum sampai ke teman-teman di pertanian ya. Ini juga tugas kita bersama nih. Bagaimana supaya mereka mengurangi penggunaan chemical fertilizer, karena chemical fertilizer ini setahu saya andalan karena untuk percepatan pertanian gitu. Sedangkan pengolahan dari dari kontaminan yang bukan chemical ini perlu kita bantu juga. Ini kita perlu sampaikan juga ke teman-teman pertanian untuk yang di recharge area. Namun sebenarnya dengan temuan riset ini bahwa mengalami denitrifikasi sebenarnya yang lama-lama menghilang sebenarnya yang dari akibat dari recharge area. Cuma yang PR tentunya yang tetap mixing dari safety waste ini. Nah, safety waste ini kan kita tahu permasalahannya jadi sekarang terinformasikan. Secara tata perkotaan itu kita mendesak atau perlu penataan mengenai masalah safety waste di Indonesia. Nah, ini belum mungkin perlu kita sampaikan juga ke teman-teman lingkungan sudah seperti ini nih daruratnya. Kalau saya pribadi itu malah udah darurat karena beberapa sudah merah gitu. Segitunya safety waste di Bandung ini mencemari sampai air tanah dangkalnya itu beberapa lokasi itu sudah nggak bisa diambil untuk sumber air baku. Sumber air baku tuh ada boundary-nya tuh 10 nggak boleh diambil. Artinya dengan diolah untuk air minum tuh nggak boleh sebenarnya untuk air tanahnya di beberapa lokasi yang udah melebihi 10 ml per liter gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin pelan-pelan kita sampaikan ke pakar atau ke pemerintahan bagaimana menata ulang mengenai safety waste ini. Mungkin informasinya kan datangnya dari kita sebagai ahli air tanah. Demikian mungkin caranya ini belum ketemu sih, mungkin kita harus duduk bareng sih sebenarnya. Karena safety waste ini udah carut-marut mungkin di Indonesia sepertinya. Oke. Saya boleh nambahkan Pak Irwan? Silakan Pak Fajar Lubis. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Jadi ini sangat menarik ya. Kami di LIPI sedang mengembangkan SWOT model, Soil Water Assessment Tools. Ini bisa menghitung mengenai transport nitrat ya di sini. Jadi memang ada satu pertanyaan besar ketika muncul nitrat di air tanah bertekan dalam ya, karena memang secara teori agak sulit. Kalau mungkin dicoba dengan SWOT model bisa terlihat sebenarnya budgetnya. Bagaimana menjelaskan komposisi seperti itu. Jangan-jangan dia leakage ya, bocor dari atas. Itu mungkin satu komen dari saya. Jadi kita harus kembangin lagi metode kita, Pak Ahmad ya. Jadi coba kita lihat dengan modelnya. Kami akan siap bantu ini ya. Kita sedang coba gitu mengenai nitrat budget analisis dalam groundwater. Jadi SWOT ini sudah dikembangkan dengan SWOT bot flow ya. Jadi sudah nempel di situ. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana mengenai ini. Karena isu nitrat ini adalah isu yang sangat sensitif ya. Dan mungkin sedikit menambahkan bahwa Bandung itu sebenarnya sistem sanitasinya tuh baru 40% loh dari kota Bandung, Pak Ahmad ya, sama-sama tahu. Mungkin buat warga yang di Bandung, jujur aja deh Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan ada yang rumahnya tuh yang langsung kesolokan ini, buangan dari kamar mandinya. Mungkin pasti saya kira ada beberapa yang mesti seperti itu, ya, terutama di daerah perkotaan. Ya, jadi kita baru 40%. Jadi septic tank komunal, septic tank terus kita sosialisasikan ke masalah masyarakat yang ada di kota. Mungkin saya menambahkannya seperti itu. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih Pak Fajar Lubis. Kalau ini khusus nih karena dimension namanya terkait Jogja. Kalau Jogja pembahasannya Pak Heru tentunya. Ini pertanyaan mengenai kondisi Jogja nih Pak Heru sebagai salah satu panelis di sini.
Ini mungkin bisa berkenan memberi jawaban mengenai penurunan air tanah di Yogyakarta nih Pak Heru. Ya. Selamat sore. Wah, ini saya bukan panelis jadi panelis, nemenin Pak Lambo ini. Teman lama. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya ada beberapa sebelum saya menjawab itu ya Pak Irwan, saya minta izin 1 menit aja. Di dalam hidrogeologi perkotaan itu ada beberapa yang harus kita jadikan keyword. Karena saya 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir ini sudah di urban karena sudah nggak kuat tenaganya. Tenaganya di desa nggak kuat, jadi di kota terus. Jadi ada 2, yaitu masalah yang namanya urban groundwater recharge. Itu yang menjadi keyword pertama. Itu akan menjadi besar, itulah yang akan merubah siklus di daerah urban. Yang kedua adalah masalah kualitas. Nah, itu yang menjadi masalah itu ya. Jadi kualitas dan juga urban groundwater recharge. Itu yang akan merubah siklus di dalam hidrogeologi perkotaan. Nah, ada satu lagi yang harus kita tadi Pak Fajar sudah melihat juga ada kenaikan tadi. Itu yang kita sebut sebagai groundwater level rebound. Jadi rebound bukan rebornnya Innova bukan ya, tapi rebound mental. Jadi groundwater level rebound itu sangat-sangat biasa dan akan terjadi di daerah megapolitan. Nah, itu terjadi, jadi sudah di titik-titik oleh Pak Fajar lagi tadi. Nah, itu di Yogyakarta sudah terjadi. Jadi pada saat perkembangan mulai dari city, kemudian menjadi metropolitan, menjadi megapolitan, itu ada ciri-ciri tertentu. Nah, pada saat kota itu sudah tua, sudah mengambil air sangat banyak, akhirnya dia tidak lagi mengambil di situ sebetulnya. Airnya itu mengambil dari daerah sekitarnya, dari suburban. Kemudian membuangnya di daerah urban. Maka terjadilah yang namanya urban groundwater recharge tadi, yang tadi sebetulnya itu berasal dari drainase tadi. Nah, karena drainase yang ngambil air dari luar dibuang di daerah itu, maka air tanah itu naik. Di Jogja itu di daerah Malioboro itu sebetulnya sudah naik, justru naik, tidak turun. Karena apa? Karena ada masukan dari drainase seperti Pak Ahmad Taufik sampaikan tadi. Nah, akhirnya muka air tanah itu naik, justru menjadi dangkal. Nah, itu yang namanya groundwater level rebound. Nah, tetapi kualitasnya ancur-ancuran, kan gitu ya. Jadi secara kuantitas naik, tapi kualitas turun. Jadi permasalahan di daerah urban itu sebetulnya nanti ke depan adalah masalah kualitas. Ya, jadi ini berkaitan dengan yang disampaikan Pak Fajar Lubis tadi. Itu yang sebetulnya yang kita sebut sebagai groundwater level rebound. Itu sangat umum di daerah urban. Nah, saya menjawab pertanyaan tadi, apakah di Jogja itu turun? Sebetulnya tidak. Saya memonitor mulai tahun 2011, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Itu beberapa daerah itu naik. Artinya naik itu menjadi dangkal. Jadi ada penambahan, sudah menjadi baik sebetulnya. Jadi tidak turun. Jadi kalau dulu ada Jogja Asad dan sebagainya itu sebetulnya tadi seperti Pak Lambok tadi, datanya dari mana? Nah, itu harus dipertanyakan dulu sebetulnya. Datanya dari mana turun? Karena saya punya mengamati sekitar 1.500 sumur dangkal di Yogyakarta, saya ukur setiap tahun. Itu ada kenaikan gitu ya. Nah, itulah. Jadi, kalau yang kasus tahun 13-14 itu sebetulnya satu kebetulan aja, nasib hotelnya aja sebetulnya. Jadi kalau saya punya monitoring di daerah Jogja, pada November 13 itu semua air tanah di Jogja itu drop.
semua daerah, semua monitoring well itu drop semua pada tahun ini. Jadi pada saat itu memang semuanya turun. Tidak hanya terjadi di belakang hotel itu saja. Hanya karena hotelnya bermasalah maka ya jadi bermasalah. Jadi itu ya. Jadi sebetulnya penurunan itu ada, tetapi tidak sehancur-hancuran seperti itulah yang seperti diberitakan. Jadi sekali lagi data itu seperti setuju Pak Lambok tadi, dari mana dulu itu yang harus dikonfirmasi. Ya saya kira itu ya. Saya kira urban hydrogeology ini sangat penting ke depan untuk mensupport ketersediaan air di perkotaan. Terima kasih Pak Iwan dan teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Pak Heru atas penjelasan mengenai Jogja. Ya, ini saya kangen lagi nih jalan-jalan bawa keluarga ke Jogja nih. Ya, ini mungkin karena waktunya terbatas. Ini ada satu pertanyaan saja nih. Jadi saya nggak bisa bacakan pertanyaan karena banyak dan nambah terus ini. Saya juga nyetopnya bingung. Tapi ini terakhir mungkin terkait dari Bali nih. Ini Pak Ketut atau timnya Pak Ketut ini, Pak Ketut Ari ya dari PAI Bali. Nah, PDAM terdepan dalam penyediaan air sistem perpipaan. Nah, tapi PDAM ini masih bermasalah dengan jaringan dan tingkat kebocoran yang tinggi, ya masih di atas 20%. Nah, terus PDAM juga ternyata lebih suka menggunakan air baku dari air tanah, nah, daripada air baku dari air permukaan. Ya, khusus kawasan perkotaan di Bali memang lebih memilih mengambil air tanah karena kualitas dan ketersediaannya lebih terjamin, serta harga lebih murah. Nih, bagaimana nih solusinya nih? Mungkin Pak Fajar Lubis nih. Ini terkait PDAM ternyata banyak juga ngambil dari air tanah dan kebocoran PDAM juga tinggi. Ya. Pak Fajar Lubis silakan. Ya, ini PR-nya ya. Jadi betul bahwa beberapa memang PDAM kita ini masih tingkat kebocorannya sangat tinggi ya. Jadi ya saya juga nggak tahu kenapa, selalu coba dialog di sini. Jadi kayak kasus di Bali ya, ketika PDAM tidak mampu memenuhi ya otomatis warga mencari inisiatif sendiri. Karena air adalah kebutuhan kita semua kan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ya mari kita sama-sama bangun ya. Kalau saya hanya bisa menyarankan seperti itu. Karena harusnya sih tidak mungkin tidak ya. Kan kota-kota lain di dunia juga bisa dengan air perpipaan. Masa kita nggak bisa sih sebenarnya? Kalau saya hanya men-challenge-nya seperti itu Pak Irwan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Fajar Lubis atas jawabannya. Ini mungkin yang terakhir karena sudah menjelang jam 4 ya. Ya, jadi saya sudah diberi lonceng oleh host panitia. Ya, kalau enggak kita bisa selesaikan pagi atau kita buat seri lanjutan, serial selanjutnya nih. Ya, karena pesertanya banyak dan pertanyaan masih jalan terus ini, nambah. Tapi kita harus tutup karena waktunya sampai jam 16 memang. Ya, mungkin ada beberapa poin yang bisa dicatat ya. Air tanah ini berharga ya dan masih menjadi andalan di Indonesia tentunya. Tadi disebutkan di awal harusnya jadi cadangan, tapi malah menjadi andalan pertama. Ya, dan air tanah ini sudah mendekati non-renewable kalau kayak gitu, karena ada penurunan muka air tanah dan ujungnya penurunan muka tanah. Nah, di sini ternyata kaitannya juga dengan pengelolaan air perpipaan dan air baku di permukaan yang memang kita kayaknya gagal nih. Tadi Pak Fajar Lubis terakhir juga nyebutkan kita masa nggak bisa sih bikin perpipaan yang bagus ya, bukan nggak bisa, kayaknya emang dibikin nggak bisa kali ya. Nah itu catatan dan tentunya masih banyak yang perlu kita bahas sama-sama dan mungkin ada serial selanjutnya karena banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Saya serahkan ya sebelum ditutup ini Pak Agus, tapi Pak Agus memberi arahan ke Ketua Program Studi Magister Teknik Air Tanah Pak Rusmawan Suwarman ya, ini sebagai salah satu panitianya. Silakan Pak Rusmawan untuk memberikan ya kata penutup. Iya, terima kasih Pak Irwan. Ya saya mohon maaf ini baru masuk ketika di akhir sesi Pak Ahmad Taufik, jadi Pak Fajar sayang sekali saya nggak bisa nonton ya, tadi harus ada kelas dulu. Tapi saya mendapat kesan ya, jadi dari jumlah peserta dan banyak sekali
pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, ya saya mendapat kesan bahwa ya sesi ini memang sesi mega bintang gitu ya. Jadi banyak banyak sekali yang penasaran ingin mendapatkan ilmunya dari dua narasumber ini dan dari beberapa panelis, Pak Lambok, Pak Heru, Pak Asegaf dan lain sebagainya. Ya itu ya saya rasa ini salah satu webinar yang terbaik ya dari narasumbernya dan dari persiapannya. Saya ucapkan terima kasih nih Pak Fajar. Saya rasa ini karena ya, dan Pak Ahmad Taufik ya. Jadi saya rasa ini karena masih banyak yang belum tersampaikan Pak Fajar. Jadi nanti kita panggil lagi. Dan untuk para peserta lainnya, saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan partisipasinya yang sangat aktif. Terima kasih Pak Irwan sebagai moderator. Terima kasih Pak Lambok, Pak Heru bersedia jadi panelis secara dadakan dan juga Pak Asegaf. Terima kasih. Jadi ya mudah-mudahan dua minggu lagi akan ada seri yang baru. Ini ada request sebetulnya dari Pak Lambok agar salah satu mahasiswa kita diseminarkan secara umum. Ya kita tunggu 2 minggu lagi di seri webinar selanjutnya. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih ke seluruh peserta dan panelis, terutama Pak Lambok, Pak Heru, Pak Asegaf, Pak Ahmad Taufik, Pak Fajar Lubis, semuanya rekan-rekan dari PAI dan juga panitia dari program studi Magister Teknik Air Tanah. Saya akhiri pertemuan kita dan sampai jumpa di webinar yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya, semuanya saya pamit. Atur nuhun. Ini saya tak pamit ini sebentar. 1 menit. Oke, makasih. Ya. Terima kasih Prof. Lambok. Ya, Pak Heru. Terus. Ya, makasih semuanya. Yuk, Heru. Mantap.